Seolah-olah segenggam garam telah dituangkan ke dalam panci minyak. Dan setelah lingkaran cahaya menghilang, pemandangan yang luar biasa muncul. Tubuh puluhan ribu Master Demon Rache mulai bersinar merah seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Aura mereka tiba-tiba naik. Ekspresi Wen Zishan, Ma Qing, dan Xiao Yu yang semuanya berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ma Qing berteriak, teknik rahasia macam apa ini? Teknik rahasia semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Saat cahaya merah menyala, momentum 10.000 Master Demon Rache meningkat secara signifikan, meningkatkan kekuatan mereka dengan selisih yang besar. Teknik rahasia seperti itu benar-benar keajaiban. Pikirkan saja, jika dua kelompok yang seimbang bertarung dalam pertempuran berdarah dan satu pihak tiba-tiba mendapatkan dukungan dari teknik rahasia seperti itu, hasil dari pertempuran itu pasti. Belum lagi, teknik rahasia yang Kai dapat mencakup lebih dari 10.000 orang. Ma Qing belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Yu yang belum pernah melihatnya. Begitu pula Wen Zishan. Mereka bertiga tercengang. Di sisi lain, Fan Wu dan dua lainnya yang datang untuk melihat apa yang terjadi saling memandang dan Chang Gou mengerutkan kening. Mengapa saya merasa seperti ini? Beberapa kata terakhir diucapkan begitu ringan bahkan Ma Qing dan dua lainnya tidak bisa mengerti. Fan Wu mengangguk, sedikit seperti itu. Luan Feng mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik rahasia seperti itu? Meskipun mereka bertiga belum pernah melihat teknik rahasia semacam ini sebelumnya, masing-masing dari mereka memiliki ingatan yang sama dalam warisan asal roh suci mereka. Tetapi karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka tidak dapat memastikan. Mereka bertiga berbicara satu demi satu, menyebabkan Ma Qing dan yang lainnya merasakan gatal yang tak tertahankan di hati mereka. Mau tidak mau mereka menggaruk-garuk pipi, berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka katakan secara terbuka. Mengapa mereka bertindak begitu misterius? Tetapi di depan ketiga roh suci ini, mereka tidak berani bertindak terlalu lancang. Pada saat ini, mantra yang Kai berubah dan dia mengarahkan jarinya ke bawah lagi. Cahaya di ujung jarinya sangat putih dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Ketika cahaya putih susu menyapu, 10.000 iblis semua mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dan segera setelah itu, gumpalan ki iblis merembes keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Mata Ma Qing melebar. Itu benar-benar berhasil. Bukannya mereka belum pernah mencoba untuk mengusir ki iblis dari tubuh ras iblis sebelumnya. Tapi mereka tidak pernah bisa melakukannya. Demonik ki yang aneh sangat sulit untuk dihadapi. Jadi bahkan jika mereka dapat mengeluarkan sebagian darinya, mereka tidak akan dapat sepenuhnya mengeluarkannya. Mereka juga tidak akan dapat menggunakan metode seperti yang Kai. Orang harus tahu bahwa mereka hanya bisa menghilangkannya satu lawan satu. Tetapi yang Kai telah menggunakan teknik rahasia ini untuk menyelubungi lebih dari 10.000 orang sekaligus. Jadi jarak di antara mereka terlalu besar. Teknik penyihir kuno, ekspresi Fan Wu berubah saat dia berteriak. Jika dia baru saja curiga, dia sekarang yakin bahwa teknik rahasia yang digunakan Kai adalah teknik penyihir kuno. Teknik penyihir kuno, mata Ma Qing melebar saat dia menatap Fan Wu dengan kaget. Bertanya dengan rendah hati, "Saudara Fan, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah teknik rahasia kuno?" Fan Wu meliriknya dan mengabaikannya. Bagaimanapun, dia adalah roh suci, dan Raja Monster di bawah komandonya semuanya sebanding dengan penguasa alam Kaisar Orde Ketiga. Ma Qing sendiri hanya pada tingkat kultivasi ini. Di tanah kuno liar, dia seperti salah satu bawahannya. Namun dia benar-benar berani memanggilnya saudara. Akan aneh jika Fan Wu tidak bisa mengabaikannya. Melihat penghinaan di mata Fan Wu, wajah Ma Qing memerah. Tetapi tinjunya tidak sebesar yang lain. Jadi dia tidak berani bertindak, belum lagi merasa malu. Wen Zishan tertawa di dalam hatinya. Tetapi di permukaan, dia mempertahankan ekspresi tenang ketika dia berkata, "Keberuntungan bocah kecil ini cukup bagus. Sebenarnya bisa mendapatkan teknik rahasia kuno. Ini sangat membantu." Fan Wu berkata dengan ringan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak. "Apa maksudmu?" Wen Zishan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena yang Kai, tapi sikap Fan Wu terhadap Wen Zishan cukup baik. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Di batas bintang saat ini, bukannya tidak ada teknik rahasia kuno. Tetapi apakah kamu pernah melihat seseorang menggunakannya?" Wen Zishan mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin orang bersembunyi untuk mengolahnya." Luan Feng tersenyum ringan. Itu tidak bisa dikultivasi. Wen Zishan tercengang. "Kenapa?" Luan Feng menjelaskan. Setiap era memiliki hukum langit dan bumi sendiri. Dan di bawah hukum langit dan bumi yang sesuai, teknik rahasia yang sesuai lahir. Teknik penyihir adalah sesuatu dari era kuno. Dan hanya di era kuno seseorang dapat mengolahnya.
Hukum langit dan bumi dari batas bintang saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengolahnya. Ma Qing dan Wen Zishan saling memandang. Ada yang seperti itu? Meskipun budidaya mereka tidak rendah dan pengetahuan mereka tidak dangkal, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hanya roh suci, keberadaan unik yang mampu mewarisi ingatan, yang dapat memahami satu atau dua hal. Xiao Yu yang mengangguk sedikit dan berkata, aku pernah mendengar kata-kata serupa dari Kaisar Agung sebelumnya. Kaisar Agung pernah berkata bahwa jika teknik rahasia batas bintang saya saat ini diubah, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghasilkan buah. Fan Wu mengangguk, tepat. Ma Qing tercengang. Tapi karena penatua yang menggunakannya, itu berarti dia telah berhasil mengolahnya. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Tidak hanya dia tidak mengerti, tetapi tiga roh suci juga tidak bisa mengerti. Mereka bahkan curiga bahwa Yang Kai telah mengalami semacam pertemuan kebetulan di tanah kuno liar dan bahkan berhasil mengembangkan teknik kuno ini di tanah kuno liar. Alasan mengapa tanah kuno liar disebut tempat ini adalah karena ia mewarisi aura tanah barbar kuno dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Hukum dunia tanah kuno liar sedikit berbeda dari lingkungan seluruh batas bintang. Ketika seorang kultivator biasa memasuki tanah kuno liar, mereka akan ditekan sampai batas tertentu. Semua orang mengira ini karena aura tanah liar kuno. Tetapi sebenarnya, itu karena hukum dunia yang berbeda. Jika ada tempat di dunia ini yang memungkinkan Yang Kai untuk mengolah teknik penyihir kuno ini, itu adalah tanah kuno liar. Namun, Fan Wu dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang warisan teknik penyihir di tanah liar kuno. Selain itu, Yang Kai tidak menghabiskan banyak waktu di tanah kuno liar. Jadi dari mana dia mengolahnya? Karena kalian bertiga mengenali teknik penyihir kuno ini, apakah kamu tahu apa itu? Ma Qing bertanya lagi. Fan Wu berkata, jika saya tidak salah, pertama kali, anak itu menggunakan teknik haus darah. Teknik haus darah, Ma Qing mengangkat alisnya. Fan Wu berkata, mengaktifkan esensi darah penerima akan memungkinkan kekuatan seseorang meningkat pesat untuk jangka waktu tertentu. Saya yakin kamu semua tahu teknik rahasia yang serupa. Ma Qing tertegun sejenak, matanya merah untuk waktu yang lama. Jadi teknik rahasia semacam ini, secara alami, mereka semua tahu teknik rahasia yang serupa. Belum lagi beberapa dari mereka, bahkan pembudidaya biasa akan menguasainya. Namun, jika blood essence seseorang dirangsang, meskipun itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat, itu pasti akan menjadi lebih lemah setelahnya dan mereka akan jatuh ke dalam periode istirahat dan pemulihan. Ini adalah salah satu teknik dasar penyihir dari barbar kuno. Luan Feng melanjutkan, orang barbar kuno tidak memiliki martial dao yang kita miliki sekarang. Hanya sejumlah kecil dari mereka dengan bakat luar biasa yang dapat mengolah jenis teknik penyihir ini. Sementara sisanya dapat melunakkan tubuh dan tendon mereka. Namun, ada juga desas-desus bahwa beberapa dari mereka dapat menjadi orang suci dengan fisik mereka. Dan metode mereka tidak kalah dengan metode Kaisar Agung saat ini. Justru karena tubuh barbarian kuno begitu kuat sehingga mereka mampu menahan teknik haus darah ini dan bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Dengan fisik para pembudidaya batas bintang saat ini, kemungkinan mereka tidak akan mampu menahannya berkali-kali. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Ma Qing menghela nafas. Setelah mengetahui kebenaran tentang Bloodlust, tidak perlu cemburu. Lagi pula, dibutuhkan fisik yang kuat untuk mendukungnya. Kalian bertiga benar-benar berpengetahuan, meskipun mereka tahu bahwa mereka telah belajar tentang ini karena warisan asal. Mereka tahu bahwa sanjungan itu tidak murah. Teknik rahasia kedua, Fan Wu, dan yang lainnya tidak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi semua orang tahu bahwa itu pasti sesuatu yang mirip dengan teknik hati jernih. Tetapi itu jauh lebih efektif daripada teknik hati jernih. Bisa dikatakan sebagai musuh dari demonic Qi. Di sisi lain, Yang Kai tanpa lelah melakukan teknik pengusiran iblisnya lagi, menyebabkan lolongan kesakitan terdengar dari lembah gunung. Jejak demonik Qi bocor keluar dari tubuh puluhan ribu Master Demon Rache, dengan cepat menghilang seperti kepingan salju di bawah matahari. Setengah hari kemudian, situasi puluhan ribu Master Demon Rache di lembah menjadi jauh lebih baik. Beberapa dari mereka secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran mereka dan duduk bersila, berkoordinasi dengan teknik pengusiran setan Yang Kai sambil menyesuaikan diri. Sehari kemudian, Yang Kai tidak punya pilihan selain berhenti dan beristirahat. Penggunaan teknik pengusiran iblis yang terus-menerus menyebabkan Kaisar Qi-nya hampir mengering. Setelah mengkonsumsi beberapa pil Kaisar dan mengambil beberapa kristal sos untuk bermeditasi, dia baru mulai lagi 2 jam kemudian. Setelah 3 hari penuh, Qi iblis dalam tubuh 10.000 Master Ras Iblis telah sepenuhnya dibersihkan. Setidaknya 1.000 dari mereka telah benar-benar dimakan oleh Qi iblis. Dan bahkan teknik pengusiran iblis Yang Kai tidak dapat menyelamatkan mereka.
Teknik pengusiran iblis hanya akan membahayakan mereka dan tidak berpengaruh pada mereka. Untuk sementara waktu, lembah itu dalam keadaan menyedihkan. Di bawah kepemimpinan tetua masing-masing, para pembudidaya yang baru saja pulih menuju ke tempat yang berbeda untuk beristirahat. Xiao Yuyang dan yang lainnya sudah lama sampai pada kesimpulan tentang bagaimana menghadapi ribuan iblis yang tersisa. Karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dia hanya bisa memberi mereka kematian yang cepat. Xiao Yuyang secara pribadi telah mengambil tindakan. Dan dengan satu gerakan, hampir seluruh lembah gunung telah terbalik. Ribuan Master Demon Rache juga telah dikuburkan, menyebabkan pemandangan menjadi lebih tragis. Isak tangis lembut terdengar di mana-mana. Kali ini, semua sekte hebat yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri domain selatan, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, telah menderita kerugian besar. Sekte yang paling menyedihkan hampir musnah, hanya menyisakan beberapa yang selamat. Kuil Azure Sun juga menderita kerugian. Salah satu sesepuh Kaisar Realem mereka telah meninggal. Dan di antara para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri, hampir setengah dari Master Origin King Realem dan Origin Return Stage mereka telah meninggal. Sementara hanya beberapa dari Master tahap Daosos mereka telah meninggal. Ini bahkan setelah Wen Zishan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi mereka. Jika tidak, kerugiannya akan lebih besar. Vitalitasnya telah sangat rusak. Penatua Yang, saya ingin kamu melihat orang-orang ini. Saat mereka beristirahat, Ma King, Wen Zishan, dan Xiao Yuyang tiba bersama. Di belakang mereka, sekelompok Kaisar Realem mengawal dua kelompok orang. Kedua kelompok ini tidak memiliki banyak orang. Satu kelompok hanya memiliki 7 atau 8 orang. Sedangkan kelompok lainnya hanya memiliki selusin orang. Di permukaan, orang-orang ini tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Hanya saja kultivasi mereka telah disegel. 7 atau 8 orang di sebelah kiri memasang ekspresi suram. Hati mereka semua mati. Sementara selusin orang di sebelah kanan terus-menerus mengeluh karena dianiaya. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di Kaisar Realem. Sedangkan yang tersisa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Anjing hitam kecil, Ruins of N, juga mengikuti dan ditahan di lengan Liu Yan saat dia memamerkan giginya dan meraung ke arah kelompok orang kedua. Orang-orang ini tampaknya sangat takut padanya dan masing-masing dari mereka memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. Yang Kai melirik mereka dengan serius sebelum mengarahkan pandangannya pada kelompok pertama yang terdiri dari 7 atau 8 orang dan bertanya, apakah mereka semua dirasuki oleh kesadaran iblis? Wen Zishan mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, lihat apakah kamu bisa menyelamatkan mereka. Sulit, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia tahu bahwa orang-orang ras iblis yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis ini pada dasarnya berbeda dari mereka yang telah terkorosi oleh ki iblis. Bahkan jika dia memiliki teknik penyihir kuno, dia mungkin tidak akan memiliki banyak harapan. Ayo kita coba. Ma King memohon. Salah satu tetua ini berasal dari tanah suci bela diri surgawi. Dia benar-benar tidak tahan kalah di sini. Yang Kai mengangguk. Bagus. Tapi jangan berharap terlalu banyak dariku Tuan Suci Ma. Penatua Yang, lakukan yang terbaik. Ma King tersenyum pahit. Yang Kai berdiri dan berjalan ke kelompok iblis, memeriksa mereka dengan penuh minat. Sejujurnya, bahkan pada saat ini, dia tidak dapat menemukan jejak kelainan pada iblis ini, membuat mereka tidak berbeda dari orang biasa. Tidak heran meskipun Plain Palace telah jatuh, seluruh domain selatan masih dalam kegelapan. 7 atau 8 orang ini adalah pria dan wanita, pria tua dan pria muda. Yang Kai berjalan di sekitar mereka dan dengan santai berhenti di depan seorang pria muda. Saat mata mereka bertemu, mata pemuda itu jelas menunjukkan ekspresi gugup. Yang Kai tersenyum padanya dan menggumamkan mantra sebelum mengarahkan jari ke dahinya. Cahaya putih susu keluar dari ujung jarinya dan mengenai dahinya. Saat cahaya menyinarinya, seluruh tubuh pemuda itu bergetar dan wajahnya menjadi sangat ganas saat dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan berjuang dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia sudah tercakup dalam banyak batasan. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Di bawah teknik pengusiran iblis, ki iblis pemuda itu dengan cepat melilit tubuhnya. Dengan teknik mengusir iblis, ki iblis di tubuh pemuda itu terus menghilang. Tetapi vitalitasnya juga mulai berkurang. Dalam waktu yang sangat singkat, wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah diambil dari air. Pakaiannya basah oleh keringat. Sesaat kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Yang Kai berhenti dan perlahan menggelengkan kepalanya. Melihat adegan ini, Ma King dan yang lainnya juga menghela nafas panjang. Mereka telah dipersiapkan secara mental sebelum datang ke sini. Tetapi setelah melihat bahwa metode Yang Kai tidak berpengaruh pada iblis-iblis ini, mereka menyerah.
Bagaimanapun, mereka telah dirasuki oleh kesadaran iblis dan keinginan mereka telah lama dilahap. Master ras iblis ini telah mengalami perubahan mendasar. Jadi bahkan jika teknik pengusiran iblis yang Kai mampu mengusir ki iblis mereka, itu masih merusak fondasi mereka. Bahkan jika dia benar-benar bisa mengeluarkan semua ki iblis mereka, orang-orang ini masih akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran diri. Yang Kai sangat menyadari fakta ini. Ketika Feng Ming mengeluarkan benih iblis untuk merusak laut pengetahuannya dan berusaha memilikinya, Yang Kai masih mengingatnya dengan jelas. Tidak ada harapan. Yang Kai melirik Ma Qing. Apakah kamu mendapatkan informasi yang berguna dari mereka? Wen Zishan menghela nafas dan berkata, tidak. Orang-orang ini semua tutup mulut. Tidak peduli dengan kematian sama sekali. Apakah begitu? Yang Kai mengulurkan tangannya ke Liu Yan, yang segera berjalan dan menyerahkan reruntuhan akhir. Memegang reruntuhan akhir di satu tangan, Yang Kai berdiri di depan para iblis dan menyapukan pandangannya ke arah mereka sebelum berkata, jika kamu ingin hidup, katakan padaku apa yang kamu rencanakan. Jika informasinya berguna, saya bisa menyelamatkan hidup kamu. Petik 2. 7 atau 8 orang menatapnya dengan tenang. Tetapi selain pemuda yang pingsan itu, tidak ada yang menjawab. Yang Kai mengangguk. Kalian semua tidak takut mati. Sangat bagus. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menepuk kepala reruntuhan akhir. Anjing hitam kecil itu mengaum dan tiba-tiba menjulurkan kepalanya, memuntahkan seteguk darah saat menelan manusia iblis yang berdiri di depan Yang Kai. Adegan ini menyebabkan kelopak mata Ma Qing dan yang lainnya berkedut. Meskipun mereka telah menyaksikan metode anjing hitam kecil yang aneh ini sebelumnya, mereka masih agak terkejut. Itu tidak aneh bagi monster base untuk memakan manusia. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Ruins of End tidak memakan manusia, melainkan menjelekkan manusia. Tidak hanya itu bahkan menelan ki iblis yang tak ada habisnya di lembah gunung, menyebabkan semua orang kagum. Wen Zishan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu tentang keberadaan reruntuhan akhir. Di masa lalu, Gong Yue telah menemukan reruntuhan akhir dari kuil Azure Sun. Pada saat itu, hampir menelan Feng Ming dalam satu tegukan. Serangan gabungan lebih dari selusin Master Kaisar Realem semuanya telah ditelan olehnya dan kemudian bangkit kembali. Menurut Gong Yue, binatang kecil ini tampaknya memiliki garis keturunan binatang wilayah iblis. Jadi itu normal jika ia memiliki penampilan yang aneh. Setelah menelan manusia iblis yang tersisa semuanya menjadi gelisah. Menatap reruntuhan akhir seolah-olah mereka sedang menatap musuh bebuyutan mereka, dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Tetapi sekarang kekuatan mereka telah disegel. Bahkan jika mereka mau melarikan diri, mereka tidak bisa. Yang Kai memandang mereka dengan tenang dan berkata dengan ringan, luangkan waktumu untuk memikirkannya. Jika ada yang memikirkannya, jangan ragu untuk bertanya. Selama kamu dapat memberikan beberapa informasi yang layak, saya akan menepati janji saya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, reruntuhan akhir membuka mulutnya dan menelan iblis kedua. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyeret reruntuhan akhir selangkah demi selangkah. Setiap kali dia tiba di depan iblis, reruntuhan akhir akan menelannya seluruhnya. Dan dalam sekejap mata, dia telah menelan 5 dari mereka. Hanya menyisakan 2 dari mereka yang berdiri di sana. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Tetapi mereka masih tetap diam. Melihat adegan ini, Yang Kai menghela nafas tak berdaya. Tentu saja, mereka semua pria tangguh. Beralih ke Ma Qing dan yang lainnya, dia berkata, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka. Ekspresi Ma Qing menjadi dingin. Karena itu masalahnya, kami tidak akan menyimpannya. Jika mereka bukan manusia iblis, Ma Qing mungkin telah mencoba menggunakan semacam teknik menangkap jiwa untuk mengorek rahasia dalam pikiran mereka. Tetapi siapa yang akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu jika menyangkut manusia iblis? Jika mereka terkontaminasi oleh demonic qi, itu akan menjadi kerugian besar. Karena tidak ada gunanya menjaga mereka tetap hidup, dia hanya bisa melenyapkan mereka sepenuhnya. Reruntuhan akhir menelan 2 iblis yang tersisa ke dalam perutnya dalam 2 suap, menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya saat ia mengalihkan pandangannya ke selusin orang di sisi lain. Bagaimana dengan mereka? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami harus bertanya pada hewan peliharaanmu ini. Wen Zishan mengerutkan kening. Dia terus menggonggong pada orang-orang ini. Aku ingin tahu apakah ada yang salah dengan itu. Ketika pertempuran di lembah gunung telah berakhir, semua sekte besar telah mengumpulkan yang selamat dan mengumpulkan sisa-sisa orang mati. Tetapi tanpa diduga, reruntuhan akhir tiba-tiba muncul di depan seorang kultivator dan meraung tanpa henti. Karena penampilan mereka yang aneh sebelum reruntuhan akhir, Wen Zishan dan Ma Qing telah berhati-hati dan memerintahkan anak buah mereka untuk menahan kultivator ini.
Tanpa diduga, Ruins of End terus-menerus melewati kerumunan dan menemukan selusin orang, menghasilkan situasi ini. Saya bersalah. Temple Master Wen. Saya murid Clear Cloud Sect. Bagaimana mungkin ada masalah? Seorang gadis muda menjelaskan dengan ekspresi pahit sementara yang lain semua menimpali. Yang Kai berkata, apakah ada masalah atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mengambil langkah maju, dia langsung tiba di depan gadis muda itu. Gadis muda itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Yang Kai mengulurkan tangannya dan langsung meraih kepalanya. Ketika dia menggunakan teknik mengusir iblisnya, ekspresi gadis muda itu segera berubah saat gumpalan ki hitam keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia meratap. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Benar-benar ada masalah, Ma Qing berkata dengan serius. Wen Zishan juga memasang ekspresi ketakutan yang tersisa saat dia menatap reruntuhan akhir dengan takjub. Mengetahui bahwa jika bukan karena kinerja abnormal binatang kecil ini, mereka semua akan tertipu. Kapan mentalitas seseorang paling santai? Saat itulah mereka memenangkan pertempuran. Ketika debu mengendap di Plain Palace, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada iblis tersembunyi di antara kerumunan, dan tidak ada yang memiliki sarana untuk mengidentifikasi mereka. Jika orang-orang ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mungkin Plain Palace kedua atau ketiga akan muncul suatu hari nanti. Yang Kai memeriksa mereka satu persatu dan menemukan bahwa selusin orang yang ditemukan oleh Ruins of End semuanya diam-diam dirasuki oleh kesadaran iblis. Dia tidak tahu apakah mereka telah dirasuki sebelumnya atau apakah mereka melakukannya di tengah kekacauan. Tetapi menilai dari asal-usul yang berbeda dari orang-orang ini dan tingkat kultivasi mereka yang berbeda-beda, kemungkinan besar yang terakhir. Karena mereka sudah dirasuki, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah memasuki perut Ruins of End. Wen Zishan berkata, apakah kamu ingin hewan peliharaan kamu ini melihat-lihat lagi? Jika ada sisa-sisa kesadaran iblis. Sebelumnya, dia tidak dapat menentukan siapa yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis. Tetapi sekarang dia memiliki senjata seperti Ruins of End. Dia secara alami harus memeriksanya dengan cermat. Yang Kai mengangguk, bagus. Mengatakan demikian, dia melemparkan reruntuhan akhir ke Liu Yan. Bawalah bersamamu. Liu Yan mengambil reruntuhan akhir dan berbalik untuk pergi. Tidak jauh, Wu Chang menyaksikan adegan ini dengan tenang, tetapi hatinya kacau balau. Lebih dari sebulan yang lalu, ketika semua orang bertemu di pintu masuk Plain Palace, dia telah berbicara dengan kasar dan mengejek Yang Kai, membual bahwa Yang Kai memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu singkat, lawan ini, yang belum pernah dia tempatkan di matanya sebelumnya, akan benar-benar berbicara dengan guru sucinya secara setara, dan masalah Plain Palace telah diselamatkan olehnya. Jika bukan karena dia, semua pasukan domain selatan akan musnah. Memikirkan sekitar 200 atau lebih penguasa Kaisar Realem yang dia tepi dengan santai, dan kemudian memikirkan tentang 32 raja monster yang nakal, dan 3 roh suci yang telah mengikuti perintahnya. Wu Chang merasakan ketidakberdayaan. Pada suatu saat, orang dari generasi yang sama dengannya telah berjalan jauh di depannya, menjadi seseorang dari dunia yang berbeda. Memikirkan kembali kata-kata berani yang dia ucapkan lebih dari sebulan yang lalu, dia menyadari bahwa dia terlalu konyol dan kekanak-kanakan. Pada saat itu, pihak lain mungkin tidak menaruh perhatian padanya, kan? Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan kekalahan yang dalam, merasa seperti dia adalah badut. Chen Wenhao berdiri di sebelahnya dan sepertinya merasakan perubahan suasana hatinya, mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Keberuntungan orang ini sangat bagus. 1 dari sejuta, tidak semua orang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Wu Chang menghela nafas pelan. Aku tahu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Setelah aku kembali kali ini, aku akan mengasingkan diri. Setelah kultivasi saya menerobos, saya akan pergi keluar dan bepergian. Petik 2. Chen Wenhao menoleh untuk menatapnya dan mengangguk. Baiklah, bunga di rumah kaca tidak bisa menahan angin dan hujan. Pintu masuk Plain Palace. Yang Kai berjalan ke sebuah bukit kecil dan menatap mayat yang dingin itu. Jejak kesedihan melintas di matanya. Pada saat ini, mayat ini terbungkus lapisan es. Jadi bahkan setelah beberapa hari, mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, juga tidak digigit binatang buas. Luka fatal di dadanya disebabkan oleh pisau yang tajam. Tetapi dari luka ini, jelas bahwa dia tidak menderita sakit apapun sebelum kematiannya. Tetapi matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Tuan Istana, Hua Qingxi melangkah maju dan memanggil dengan lembut.
Mengapa kamu di sini? Yang Kai bertanya sambil berjongkok dan mengusapkan tangannya ke mayat yang dingin itu. Es segera meleleh saat dia dengan lembut menutup matanya dan merapikan rambutnya. Penatua Ji memintaku untuk berjaga-jaga di sini. Jawab Hua Qingxi sambil diam-diam mengamati ekspresi Yang Kai. Mengetahui bahwa Ji Yao benar. Kepala istana benar-benar mengenal wanita yang sudah meninggal ini. Tetapi melihat rasa bersalah dan kesedihan di wajah Yang Kai, tampaknya hubungan mereka tidak biasa. Tetapi juga tidak sejauh hubungan romantis. Yang Kai mengangguk ketika Ji Yao menemaninya untuk membuka arai perlindungan Sekte Plain Palace dan bergegas masuk. Dia juga memperhatikan bahwa Ji Yao telah menggunakan teknik rahasia untuk membekukan mayat Yu Zuo. Namun, pada saat itu, pertempuran sudah dekat. Jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Hanya setelah semuanya beres, dia punya waktu untuk menyelidiki. Orang mati telah pergi. Tetapi suara dan senyum di wajahnya terus tumbuh di benaknya. Jika dia tidak mati di sini, dengan penampilan Yu Zuo di pertemuan bela diri, akan ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam kaisar di masa depan. Namun, di jalan seni bela diri, seseorang harus mengatasi banyak rintangan, dan kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan jiwanya hancur. Bahkan, mereka tidak memiliki banyak persahabatan. Kali ini, domain selatan telah kehilangan 20 atau 30 ribu orang, dan bahkan lebih dari sepertiga murid kuil Azure Sun telah meninggal. Tetapi satu-satunya yang membuat Yang Kai merasa kasihan dan sakit hati adalah dia. Apa perasaan yang aneh, melihat orang di depannya. Yang Kai dapat mengingat hari ketika dia menolak untuk melihatnya. Ketika dia tiba-tiba berbalik dan melambai padanya. Tidak ada yang akan mengira bahwa saat dia berbalik, itu akan selamanya. Tuan Istana, orang-orang di sana adalah sesama muridnya. Mereka ingin mengubur mayatnya untuk beristirahat. Hua Qingxi menunggu lama. Tetapi ketika dia melihat Yang Kai masih tidak menanggapi, dia angkat bicara. Yang Kai mendongak dan melihat selusin orang berdiri tidak terlalu jauh. Yang memimpin adalah seorang wanita muda yang tampak berusia 30-an. Dan di belakangnya ada sekelompok wanita. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi suram sementara beberapa yang lebih muda menangis dengan lembut. Tolong panggil mereka. Yang Kai mengangguk. Ya. Jawab Hua Qingxi sebelum berjalan ke wanita itu dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum membawa selusin orang. Qin Pei dari Sekte Raksasa menyapa Penatua Yang. Wanita muda itu membungkuk dan menyapukan pandangannya ke mayat Yu Zuo. Matanya langsung memerah. Setidaknya Yang Kai ada di depannya, jadi dia tidak langsung menangis. Yang Kai menyapu pandangannya ke semua orang dan menemukan bahwa di antara selusin orang ini, kultivasi Qin Pei adalah yang tertinggi. Dia hanya seorang pembudidaya tahap Daosos Orde kedua sementara yang lain hanya pembudidaya tahap Daosos urutan 1. Sisanya adalah pembudidaya Origin King Realm dan Origin Return Stage. Apakah kamu sesama murid Yu Zuo? Yang Kai bertanya. Qin Pei mengangguk. Ya, saya kakak senior Yu Zuo. Di mana master sektemu? Yang Kai menatapnya. Meskipun sekte raksasa bukan sekte yang sangat kuat di domain selatan, Yang Kai ingat bahwa mereka memiliki master sekte Kaisar Realem. Dan kali ini master sekte mereka yang memimpin mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri. Qin Pei menundukkan kepalanya dan terisak. Master sekte juga jatuh. Begitu kata-kata ini keluar, para wanita yang menangis tidak bisa menahan tangis. Sekte raksasa adalah sekte wanita. Selama itu sekte wanita, itu akan menarik perhatian banyak orang. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang bejat akan mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Di masa lalu, dengan Kaisar Sekte Alam Kaisar memimpin sekte dan aliansi pernikahan dengan sekte dan keluarga di sekitarnya, itu relatif aman. Sekarang Master Sekte telah meninggal dengan sangat tragis dan satu dari dua Master tahap Daosos urutan kedua telah meninggal di sini. Dapat dikatakan bahwa fondasi mereka telah rusak. Di masa depan, akan sulit bagi sekte raksasa untuk membangun pijakan di domain selatan. Selama berita ini menyebar, nasib banyak murid perempuan sekte raksasa akan suram. Memikirkan masa depan, bagaimana kelompok wanita bisa menahan kesedihan mereka? Yang Kai terdiam. Qin Pei mengeluarkan tas kain dari space ring miliknya dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Ini, Yang Kai menatapnya dengan curiga. Qin Pei menyeka air matanya dan memaksakan sebuah senyuman. Saudari junior Yu Zuo memintaku untuk mengumpulkan beberapa benih beberapa hari yang lalu untuk diberikan kepadamu. Saya mengumpulkannya sedikit terlambat sehingga saya tidak punya waktu untuk memberikannya padanya. Petik 2. Yang Kai mengerutkan bibirnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas kain. Merasa itu sangat berat. Qin Pei melanjutkan. Saudari junior Yu Zuo sangat mengagumi Penatua Yang. Beberapa saat yang lalu, saat dia berbicara, dia tidak bisa melanjutkan, menutupi mulutnya dan terisak. Selusin wanita di belakangnya juga mulai menangis dalam kesedihan. Hua Qingxi juga cukup kesal dengan pemandangan ini.
Matanya menjadi merah. Setelah beberapa saat, Qin Pei menjadi tenang, mengambil napas dalam-dalam, dan tersenyum. Saudari junior Yu Zuo benar-benar beruntung dapat bertemu penatua yang sebelum kematiannya. Cengkeraman Yang Kai pada tas kain sedikit mengencang saat dia merasakan dadanya mengencang. Qin Pei melanjutkan, jika penatua yang tidak keberatan, saya ingin membawa tubuh suster junior kembali ke sekte untuk dimakamkan. Yang Kai mengangguk ringan, tidak bisa berkata-kata. Qin Pei berjongkok dan dengan lembut mengelus kepala Yu Zuo sebelum menyimpan mayatnya ke dalam space ringnya. Terima kasih banyak, penatua Yang. Qin Pei Fu membungkuk dan bersiap untuk pergi bersama teman-temannya. Tunggu sebentar. Yang Kai memanggilnya. Qin Pei berbalik dan bertanya, apakah penatua yang memiliki instruksi lain? Rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Jejak kebingungan melintas di mata Qin Pei saat dia menggelengkan kepalanya. Beberapa hari terakhir ini, dia juga memikirkan masalah ini. Dengan kematian Sekte Master, apa yang harus dilakukan ribuan murid Sekte Raksasa? Saat ini, satu-satunya dengan kultivasi tertinggi di sekte adalah penatua tahap Daosos Orde ketiga yang tetap berada di belakang untuk menjaga sekte. Kekuatan seperti itu tidak cukup untuk melindungi fondasi sekte raksasa. Meskipun ada banyak sekte dan keluarga yang telah menikah dengan sekte raksasa, tanpa penghalang dari Master Realm Kaisar, orang-orang yang telah menikah dengan mereka mungkin ingin menelan sekte raksasa lebih dari siapapun. Jadi bagaimana mereka bisa melakukannya? Lindungi mereka. Nasib sekte raksasa di masa depan sudah bisa diramalkan. Kecuali mereka mampu menarik bantuan eksternal yang kuat. Tetapi jika mereka tidak mengetahui akar mereka, bahkan jika mereka berhasil menarik bantuan eksternal, itu akan seperti mengundang serigala ke dalam rumah mereka. Semua pertimbangan ini membuat masa depan sekte raksasa suram. Apakah kamu ingin menghidupkan kembali sekte kamu atau bergabung dengan keluarga lain? Yang Kai bertanya. Jika itu yang terakhir, saya dapat memperkenalkan kamu ke sekte manapun di domain selatan atau domain utara. Pilihan di domain selatan terbatas, tetapi kamu dapat memilih sekte manapun di domain utara. Petik 2. Mata Qin Pei berbinar. Penatua yang bersedia membantu sekte raksasaku? Yang Kai berkata, Yu Zuo dan aku berteman. Meskipun dia telah pergi, sektenya dalam masalah. Jadi saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Petik 2. Menerima jawaban afirmatif seperti itu, Qin Pei tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan selusin murid sekte raksasa juga menatap Yang Kai dengan tidak percaya. Di mata mereka, para penguasa Realem Kaisar selalu tinggi dan perkasa. Dan kecuali seseorang adalah Kaisar Realem, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan mereka secara setara. Ini juga mengapa mereka berdiri jauh, tidak berani melangkah maju. Karena Hua Qingxi, yang menjaga mayat Yu Zuo, adalah seorang Master Realem mendalam Kaisar. Meskipun Master Sekte baik dan ramah ketika dia masih hidup, dengan martabat Kaisar Realem, tidak ada yang berani bertindak lancang di depannya. Alam Kaisar Orde pertama seperti ini, apalagi alam Orde kedua dan Orde ketiga, dan penatua yang ini adalah penatua dari Kuil Azure Sun. Jadi statusnya bahkan lebih tinggi daripada Master Alam Kaisar Orde pertama biasa. Oleh karena itu, ketika Qin Pei baru saja berbicara dengan Yang Kai, dia agak berhati-hati. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan sangat ramah, bahkan memanggilnya teman Yu Zuo. Kata teman terlalu berat. Master Realem Kaisar mana yang mau berteman dengan Master tahap Daosos? Bahkan jika ada, itu sangat langka. Jika Yu Zuo mendengar ini, dia akan sangat gembira. Memikirkan Yu Zuo, ekspresi Qin Pei menjadi penuh dengan kesedihan saat dia dengan tegas menyatakan, kami ingin memulihkan sekte kami. Sekte raksasa adalah tempat di mana mereka dibesarkan, rumah dari sekelompok wanita. Jika mereka bisa memulihkannya, siapa yang mau meninggalkan rumah mereka? Sekelompok wanita di belakangnya juga mengangguk dengan penuh semangat. Begitukah? Yang Kai merenung sejenak sebelum bertanya. Apakah sekte raksasa kamu pernah mempekerjakan penatua tamu? Qin Pei menggelengkan kepalanya. Sekte raksasa hanya memiliki satu Master Realem Kaisar. Jika mereka benar-benar ingin mempekerjakan tetua tamu, mereka harus memilih Master Kaisar Realem. Namun, sebagian besar Kaisar Realem memiliki sekte mereka sendiri. Jadi siapa yang akan pergi ke sekte raksasa untuk menjadi tetua tamu? Dan tidak perlu menyewa master tahap sumber prinsip. Pekerjakan aku. Mulai sekarang aku akan menjadi tamu tetua dari sekte raksasa. Yang Kai tersenyum. Qin Pei langsung tercengang, mendengarkan kata-kata Yang Kai barusan. Dia tahu bahwa Yang Kai bermaksud membantu mereka memulihkan sekte mereka. Tetapi dia tidak menyangka dia menggunakan metode seperti itu. Menurutnya, Yang Kai paling banyak akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia melindungi sektenya sehingga beberapa orang yang menyimpan niat jahat tidak akan bertindak gegabah.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan benar-benar bersedia untuk menurunkan dirinya dan menjadi tetua tamu dari sekte raksasa. Ini adalah tetua tamu. Jadi bahkan jika dia diberi gelar tetua tamu, itu setara dengan memiliki tanda sekte raksasa yang tercetak padanya. Jika sekte raksasa menghadapi masalah di masa depan, bagaimana mungkin Yang Kai tidak membantu? Melihat Qin Pei tetap diam, Yang Kai menggosok hidungnya dan bertanya, apakah sekte raksasa kamu hanya mengizinkan wanita untuk eksis? Jika demikian, saya dapat merekomendasikan seseorang kepada kamu. Kultivasinya tidak lebih buruk dari milikku. Dia secara alami mengacu pada Ji Yao. Dia percaya bahwa dia akan bersedia membantunya. Tidak, Qin Pei dengan cepat melambaikan tangannya. Lelucon macam apa ini? Bahkan jika sekte raksasa benar-benar memiliki aturan seperti itu, pada saat ini, tidak lagi demikian. Orang macam apa Yang Kai itu? Kontributor terbesar untuk acara ini di Plain Palace yang dapat dengan mudah memerintah lebih dari 200 Kaisar Realem, lebih dari 30 Raja Monster, dan 3 Roh Suci. Belum lagi dia adalah Master Realem Kaisar. Bahkan jika dia bukan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memandang rendah dirinya. Dengan dia sebagai tetua tamu dari sekte raksasa, siapa yang berani bertindak gegabah? Karena penatua yang bersedia menjadi tetua tamu sekte kami, tentu saja ini adalah keberuntungan sekte kami. Hanya saja sekte kami cukup miskin dan tidak memiliki banyak mata pencaharian. Adapun gaji bulan ini, mungkin agak tidak adil bagi penatua yang. Suara Qin Pei menjadi lebih lembut, dan saat dia berbicara, wajahnya memerah. Dia benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan mampu membayar biaya untuk mempekerjakan Yang Kai. Jika itu hanya Master Realem Kaisar biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi kuncinya adalah Yang Kai bukan Master Realem Kaisar biasa. Jika dia benar-benar berhasil mempekerjakannya, gaji bulanan akan terlalu sedikit, dan bahkan sekte raksasa tidak akan mampu membelinya. Yang Kai mengangkat tas kain berisi benih dan berkata, ini cukup. Qin Pei tergerak dan bersyukur saat dia menatapnya. Kantong benih itu tidak langka. Hanya harganya kurang dari 100 kristal sos. Dia tahu bahwa jika bukan karena wajah Yu Zuo, dia tidak akan rugi. Dia benar-benar memperlakukan Yu Zuo sebagai teman. Dan untuk sesaat, dia merasa sedih sekaligus bersyukur. Jika Yu Zuo masih hidup, dia akan sangat gembira. Tiba-tiba, dia berkata, Kuil Azure Sun. Yang Kai adalah penatua dari Kuil Azure Sun. Jadi apakah Kuil Azure Sun akan menyetujuinya menjadi tetua tamu dari sekte raksasa? Yang Kai berkata, tidak apa-apa, Master Kuil Wen tidak akan keberatan. Terima kasih banyak, penatua Yang. Qin Pei membungkuk dalam-dalam. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, ambil sesama muridmu dan temukan tempat untuk beristirahat. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan menemani kamu ke sekte raksasa untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Ya, jawab Qin Pei dengan hormat sebelum memimpin kelompok wanita itu pergi. Yang Kai menoleh ke Hua Qingxi dan memerintahkan, ketika Kaisar Agung ada di sini, beritahu aku. Sebelumnya, dia telah mengirim seorang lelaki tua ke Istana Jiwa Bintang untuk menyampaikan pesan untuk meminta bantuan. Setelah menghitung waktu, Xiao Yu yang telah bersiap untuk menerima kedatangan Agung Kaisar Agung. Diperkirakan hanya akan memakan waktu 2 hari. Hua Qingxi mengangguk dan melihat Yang Kai pergi. Masalah di Plain Palace pada dasarnya telah diselesaikan. Dan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi reruntuhan akhir, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang keberadaan Master Ras Iblis yang tersembunyi. Raja Monster dari wilayah utara, alam kaisar dan tanah liar kuno tidak bisa tinggal di sini lagi. Yang Kai memanggil mereka dan membawa mereka ke Space Array yang telah dia siapkan sebelum mengirim mereka kembali. Sekelompok orang dari wilayah utara masih baik-baik saja. Tetapi setelah menyaksikan kemampuan Yang Kai untuk mengumpulkan pendukung, masing-masing dari mereka lebih jujur daripada yang terakhir. Jika mereka diizinkan untuk tinggal, mereka akan tinggal. Jika mereka diizinkan untuk pergi, mereka akan pergi tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Raja Monster dari tanah liar kuno semua memandang Yang Kai dengan enggan. Seolah-olah dia adalah sepotong kue yang lezat. Jika bukan karena 3 roh suci yang berdiri, mereka pasti sudah lama bergegas untuk mencoba memenangkannya. Meski begitu, setelah mengirim mereka pergi, ekspresi Raja Monster menjadi lebih pahit. Sementara Raja Monster perempuan Dumier memasang ekspresi lembut saat dia secara terbuka menggoda. Tuan, jika kamu bebas, kamu harus datang menemui pelayan ini. Pelayan ini akan merindukanmu. Ekspresi Luan Feng segera menjadi gelap. Sementara Fan Wu dan Chang Gou juga memasang ekspresi khawatir, mendesah dalam hati mereka. Setelah menyibukkan diri untuk sementara waktu, dia akhirnya berhasil mengirim kelompok itu pergi. Yang Kai berbalik dan menghela nafas.
Saudari junior Yao. Apakah menurutmu aku tidak bisa melihatmu menyelinap? Tidak jauh. Di balik pohon besar, sosok Ji Yao muncul saat dia melangkah maju. Tidak banyak orang dari Ice Heart Valley. Dan ketika orang-orang dari Ice Heart Valley baru saja pergi, Yang Kai bahkan belum melihat sosok Ji Yao. Dengan sapuan Divine Sense-nya, dia tahu dia bersembunyi di dekatnya. Jadi dia tidak menunjukkan kehadirannya sampai sekarang. Mata mereka bertemu dan Yang Kai bertanya tanpa daya, "Kamu tidak akan kembali?" Ji Yao menjawab, "Untuk menemanimu." Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk meraih tangan Yang Kai dan dengan lembut terbang ke arah tertentu. Tangannya yang seperti batu giok lembut dan halus, dan aroma parfumnya tetap ada di udara, menyebabkan pikiran seseorang menjadi rileks tanpa sadar. Yang Kai tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia tidak menolak, membiarkannya menariknya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung. Pada saat ini, Plain Palace telah dikosongkan, dan para pembudidaya yang masih hidup yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri semuanya berkumpul di lembah gunung. Sebagian besar murid dari Plain Palace telah meninggal, jadi bangunan di puncak gunung ini juga kosong. Tidak yakin apakah itu kebetulan. Puncak gunung yang dipilih Ji Yao secara tidak sengaja sebenarnya adalah tempat di mana kelompok dari kuil Azure Sun tinggal. Setelah memasuki sebuah ruangan dan menutup pintu, Ji Yao melepaskan Yang Kai dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menutup matanya dan berdiri di sana. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan melihat bahwa dia bertingkah seperti bertemu seorang raja. Jadi dia tidak bisa menahan tawa. "Apa yang kamu lakukan?" Ji Yao membuka matanya dan meliriknya sebelum bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Yang Kai terdiam sejenak, berpikir pada dirinya sendiri. "Andalah yang menarik saya ke sini. Tetapi sekarang kamu bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan." Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia bisa menebak beberapa pikiran Ji Yao dan hatinya sedikit menghangat saat dia tertawa. "Aku tidak selemah itu." Ji Yao menatapnya dengan matanya yang besar. Tidak tahu apakah dia mempercayainya atau tidak. Tetapi dia tertangkap basah dan ditarik ke dalam pelukan Yang Kai. Seluruh tubuhnya menegang saat dia berseru, "Bukankah kamu mengatakan?" Yang Kai menyeringai, "Saya tidak terlalu lemah. Tetapi karena seseorang mengambil inisiatif untuk mengirim saya ke sini, tidak perlu bersikap sopan." Dengan sedikit dorongan, keduanya berguling ke tempat tidur. Ji Yao tiba-tiba ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Saat seluruh tubuhnya bergetar, dia merasakan tangan besar bergerak di sekitar tubuhnya. Ujung jarinya seolah membawa arus listrik, menyebabkan tubuh dan pikirannya bergetar dan sarafnya yang sudah tegang menegang. Napasnya yang berat naik ke perutnya, melewati dada dan lehernya, dan akhirnya ke wajahnya. Ji Yao dengan cepat menutup matanya saat bulu matanya yang panjang bergetar. Pada saat berikutnya, dia merasakan bibirnya dilanggar dan suara yang ditekan keluar dari tenggorokannya. Kali ini, tindakan Yang Kai sangat kasar, tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Saat tangannya yang besar meremas, Ji Yao merasakan sakit yang tajam, dan isapan dari bibirnya membuatnya merasa seperti tercekik, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Setelah waktu yang lama, bibir mereka terbuka dan Ji Yao terengah-engah. Meskipun dia tidak membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan sepasang mata tajam menatapnya, menyebabkan pipinya terbakar karena dia tidak berani membuka matanya. Tepat ketika dia berpikir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini, Yang Kai tiba-tiba berbaring dan meletakkan kepalanya di perutnya, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ji Yao membuka matanya dengan curiga dan perlahan bangkit, menggerakkan kepala Yang Kai ke pahanya saat dia menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Yang Kai tersenyum sedikit dan Ji Yao bertanya, "Apakah kamu merasa lebih baik?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan perlahan menyisir rambut berantakan Yang Kai. Gerakannya selembut istri pengantin baru. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang lembut, dengan lembut menepuknya. "Ketika kita kembali, aku akan pergi menemui senior Bing Yun." Tubuh lembut Ji Yao bergetar saat dia bertanya dengan gugup, "Lihat dia, untuk apa?" Yang Kai mengangkat matanya untuk menatapnya dan berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja. Itu antara kamu dan aku. Saya percaya senior Bing Yun tidak akan mencoba menghentikan kita. Awalnya, dia tidak ingin melakukannya. Tetapi setelah insiden Yu Zuo, mentalitasnya telah mengalami beberapa perubahan halus. Keraguan-raguannya sebelumnya telah sangat berkurang." Rona merah di wajah Ji Yao segera memudar saat dia menjadi pucat. "Tidak." Yang Kai tertegun, "Tidak?" Ji Yao menggelengkan kepalanya. "Jangan beritahu Tuan yang terhormat." Yang Kai tertegun sejenak sebelum tersenyum lagi. "Apakah menurutmu senior Bing Yun buta? Saya khawatir dia telah melihat melalui pikiran kamu."
Tetapi jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu harus sedikit menderita. Kamu tahu bahwa saya masih memiliki Suyan dan yang lainnya. Aku tahu, tapi jangan beritahu Tuan yang terhormat. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Tidak ada alasan, bagaimanapun. Jangan katakan apa-apa. Petik 2. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu dan aku sudah dalam keadaan seperti itu. Jadi mengapa kamu masih menyembunyikannya? Mengapa kamu tidak membuka masalah ini saja? Bukankah lebih baik melakukannya secara terbuka? Jiao tidak berbicara dan terus menggelengkan kepalanya. Hati Yang Kai tenggelam ketika dia berkata dengan agak tidak nyaman. Kamu tidak mau. Itu tidak benar. Yang Kai berkata, kalau begitu, tahukah kamu bahwa jika kamu dan aku bertindak seperti ini sekarang, itu dianggap mencuri? Yang Kai terlalu malu untuk mengatakan sisa kata-katanya dengan mempertimbangkan wajah Jiao. Jiao menundukkan kepalanya dan berkata, baiklah, sekarang bagus. Yang Kai menatapnya dengan kaget, berharap dia bisa membuka kepalanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Jiao tiba-tiba berkata dengan dingin, jika kamu berani memberitahu siapapun tentang ini, aku akan mengasingkan diri dan tidak akan pernah melihatmu lagi. Yang Kai terkejut dan dengan cepat menghibur. Bagus, 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 saya tidak akan mengatakan apa-apa. Baru saat itulah ekspresi Jiao kembali normal saat dia duduk di sana dengan tenang, menatap wajah Yang Kai dengan tatapan lembut di matanya. Ruangan itu sangat sunyi saat Yang Kai berbaring di paha Jiao yang lentur. Seluruh tubuhnya terbungkus aroma samar. Semua kelelahan yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir telah tersapu. Tubuh dan pikirannya benar-benar rileks. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan kompas komunikasi dari space ring-nya. Setelah menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya, dia berdiri dan berkata, orang-orang dari Star Soul Palace telah tiba. Rambut, Jiao memanggil. Rambut Yang Kai berantakan sekarang. Jika dia benar-benar lari seperti ini, semua orang akan tahu apa yang telah dia lakukan. Yang Kai dengan cepat berbalik dan duduk di tepi tempat tidur. Jiao berlutut di belakangnya dan merapikan rambutnya sebelum menariknya ke atas dan menghaluskan kerutan di pakaiannya dengan ekspresi serius. Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Jiao meletakkan tangannya di dadanya dengan waspada dan mengerutkan kening. Bisnis lebih penting. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Kai membungkuk dan menciumnya dengan ringan. Sesaat kemudian, mereka berdua berjalan keluar dari aula dan terbang menuju lembah. Di suatu tempat di lembah gunung, Wen Zishan, Ma Qing, dan yang lainnya berkumpul bersama. Xiao Yuyang, yang pergi untuk menyambut Kaisar Agung, juga telah kembali. Selain itu, ada seorang lelaki tua setengah baya yang tinggi dan kokoh. Meskipun dia tidak terlihat muda, rambutnya hitam legam dan auranya mencengangkan. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih dengan tatapan tertahan di matanya. Kedua orang ini adalah Penatua Agung Istana Bintang Jiwa Lei Hong dan Penatua kedua Sue Zeng Mao. Keduanya memiliki kultivasi yang kuat dari Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Jika Xiao Yu yang dimasukkan, seluruh Istana Jiwa Bintang memiliki 3 penguasa Realem Kaisar Orde Ketiga. Sebuah bukti warisan Sekte Kaisar Agung. Kelompok orang jelas telah mengetahui tentang apa yang terjadi di Plain Palace dalam perjalanan mereka ke sini. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah mereka saat suara menusuk terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat dan Wen Zishan berkata, Yang Kai ada di sini. Ini bukan pertama kalinya Lei Hong dan Sue Zeng Mao bertemu Yang Kai. Terakhir kali Yang Kai memasuki pagoda 5 warna untuk berlatih. Semua orang telah melihatnya. Jadi tentu saja mereka tidak asing baginya. Pada saat ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Jika bukan karena Xiao Yuyang yang menyatakan ini sebelumnya, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa masalah Plain Palace benar-benar diselamatkan oleh Yang Kai. Dia benar-benar berhasil menarik begitu banyak bala bantuan yang kuat hanya dalam 1 hari dan bahkan tampaknya mampu mengatur Space Array untuk lintas wilayah. Bakat seperti itu sangat mencengangkan. Memikirkan kembali ketika dia pergi ke pagoda harta karun 5 warna Istana Bintang Jiwa untuk berlatih. Lei Hong dan Sue Zeng Mao tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi pada saat ini, mereka menganggapnya setara. Tuan Kuil, Tuan Sucima, utusan Golen Xiao, Yang Kai mendarat, menangkupkan tinjunya, dan menyapa Lei Hong dan Sue Zeng Mao. Lei Hong dan Sue Zeng Mao saling memandang sebelum tiba-tiba membungkuk ke tanah. Penatua yang telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan banyak rekan kultivator kita dari domain selatan. Kami, Star Soul Palace, sangat berterima kasih. Melindungi domain selatan pada awalnya adalah tanggung jawab Star Soul Palace. Tetapi siapa yang mengira bahwa Star Soul Palace akan benar-benar mengabaikan konspirasi Plain Palace?
menyebabkan domain selatan menderita banyak korban dan pukulan besar bagi prestise dan reputasi Star Soul Palace. Jika skema Plain Palace berhasil, Istana Jiwa Bintang tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi bahkan fondasi seluruh domain selatan akan terguncang. Pada saat ini, rasa terima kasih mereka tulus. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Kalian berdua terlalu sopan, itu tugasku." Dia kemudian menghela nafas. Sayangnya, insiden ini terjadi terlalu tiba-tiba dan saya tidak dapat menyelesaikan tugas saya, menyebabkan domain selatan saya menderita luka berat. Sue Zhengmao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena Penatua Yang, wilayah selatan akan berada dalam masalah besar. Mampu melindungi begitu banyak orang adalah berkat Penatua Yang saja." Petik 2. Yang Kai tersenyum rendah hati. "Ini semua berkat teman-temanku. Aku tidak berani mengklaim kredit." Sue Zhengmao dan Lei Hong terdiam. Sebelumnya, mereka berdua memandang rendah Yang Kai. Dan bahkan ketika Yang Kai pergi ke Star Soul Palace terakhir kali, mereka tidak menganggapnya serius. Alasan utamanya adalah bahwa tetua Star Soul Palace lainnya, Tan Junhao, telah meninggal di tangan Yang Kai. Terlepas dari apakah Tan Junhao benar-benar melakukan kesalahan atau tidak, dia masih seorang penatua Istana Jiwa Bintang dan berteman dengan mereka berdua. Yang Kai membunuh Tan Junhao sama dengan menamparkan wajah Star Soul Palace. Kaisar Agung toleran dan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Tetapi Sue Zhengmao dan Lei Hong tidak bisa mengabaikannya. Diam-diam membenci tindakan Yang Kai. Baru hari ini kesan mereka tentang dia telah berubah. Dia tidak sombong atau terburu-buru, dan temperamennya luar biasa. Tidak heran dia bisa berjalan lebih cepat dan lebih jauh dari teman-temannya. "Apakah semua orang dari Star Soul Palace ada di sini?" Yang Kai melirik sekelompok orang tidak jauh. Di antara mereka, setidaknya ada 100 Kaisar Realem. Dengan begitu banyak dari mereka, jelas bahwa Star Soul Palace bukan satu-satunya. Seharusnya juga ada sekte lain. Sue Zhengmao berkata dengan malu. "Setelah mendengar berita itu, kami melakukan perjalanan siang dan malam untuk sampai ke sini. Dalam perjalanan ke sini, kami memanggil beberapa orang dari sekte lain. Tapi kami masih selangkah terlambat. Alasan utamanya adalah bahwa Istana Jiwa Bintang cukup jauh dari sini. Dan orang yang pergi untuk menyampaikan berita telah tertunda selama beberapa hari. Jadi mereka harus menunggu sampai sekarang. Datang ke sini untuk melihatnya. Masalahnya sudah diselesaikan dan dia telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Tetapi dia tidak bisa pulang begitu saja seperti ini. Memang benar bahwa skema Istana Plain telah dihancurkan. Tetapi kali ini, dia masih harus menyelidiki secara menyeluruh." "Bagaimana dengan Kaisar Agung?" Yang Kai bertanya dengan curiga. Dia sebenarnya tidak melihat Kaisar Agung. Berbicara secara logis, untuk masalah yang begitu penting, mustahil bagi Kaisar Agung untuk tidak muncul. Dia telah mengirim orang ke Star Soul Palace untuk memberitahu mereka, berharap Kaisar Agung akan melakukan perjalanan ke sini. Selama Kaisar Agung bulan cerah muncul, Lei Gu dan yang lainnya tidak akan berarti apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, Wen Zishan dan Ma Qing juga mengungkapkan ekspresi bingung. Ma Qing berkata, "Benar, kenapa kita tidak melihat Kaisar Agung?" Sue Zhengmao menjawab, "Kaisar Agung mendengar bahwa masalah di sini telah diselesaikan. Jadi dia kembali ke Istana Jiwa Bintang." Semua orang terdiam ketika mereka mendengar ini. Karena dia sudah ada di sini. Mengapa dia tidak datang dan melihatnya? Bagaimanapun, masalah ini bukan masalah kecil. Jadi dia harus menyelidikinya secara pribadi. Tetapi Kaisar Agung sebenarnya telah kembali di tengah jalan. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang itu. Yang Kai dengan santai bertanya, "Apakah Putri Lansun juga tidak ada di sini?" Lei Hong menjawab, "Yang mulia saat ini dalam pengasingan hari ini. Saya harus merepotkan Penatua Yang." Yang Kai mengangguk. Sue Zhengmao berkata, "Meskipun Kaisar Agung belum datang, Penatua Agung dan saya dapat menangani masalah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan pada saudara Yang." Dia diam-diam mengubah cara dia memanggil Yang Kai ke Brother Yang, tetapi dengan cara yang jauh lebih ramah. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jangan ragu untuk bertanya apapun. Saya akan memberitahu kamu semua yang saya tahu." Sue Zhengmao berkata, "Saya sudah mendengar tentang situasi umum dari Penatua Xiao. Tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di pihak kamu. Jika saudara yang tidak keberatan." Yang Kai tersenyum ringan. "Ini bukan masalah besar. Hari terakhir pertemuan bela diri, saya tiba-tiba menerima pesan dari Penatua Luo Chen, meminta saya untuk pergi." Dia menjelaskan secara singkat bagaimana dia dipimpin oleh Luo Chen dan tidak mencoba menyembunyikan apapun, termasuk disergap dan dibunuh. "Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian semua." Alis Yang Kai berkerut saat dia mengingat kembali pengalaman malam itu, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Sue Zhengmao bertanya sambil berpikir,
Ada apa? Yang Kai berkata, orang yang mencoba membunuhku di malam hari terdiam. Sedemikian rupa sehingga aku bahkan tidak menyadarinya saat dia berada dekat di belakangku. Setelah serangan balikku, sosoknya menjadi seperti hantu, menghilang menjadi kepulan asap, benar-benar tidak bisa melawan. Karakter seperti itu pasti tidak diketahui. Saya ingin tahu apakah ada yang punya kesan tentang dia? Kapan domain selatan saya menghasilkan karakter seperti itu? Jika ada ikan yang lolos dari jaring kali ini, pembunuh itu adalah satu-satunya. Yang Kai telah terluka parah olehnya. Tetapi dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia bahkan tidak tahu apakah pihak lain itu pria atau wanita. Ini adalah kerugian yang cukup besar. Yang Kai yakin bahwa orang ini memiliki kultivasi Master Realm Kaisar Orde Ketiga dan sangat mahir dalam Dao of Assassination. Yang Kai bahkan curiga bahwa orang ini adalah eksistensi yang dekat dengan Kaisar Agung yang Yan telah sebutkan sebelumnya. Menurut Yang Yan, masih ada beberapa monster tua di dunia ini yang kultivasinya telah mencapai batas transformasi dan tidak dapat meningkat sedikitpun. Namun, kapasitas botol dunia terbatas, sehingga mereka tidak dapat mengorek Dao Kaisar Agung dan terjebak di kemacetan. Sebagian besar monster tua ini hidup dalam pengasingan di pegunungan atau berkultivasi dalam pengasingan, sehingga orang biasa tidak dapat melihat mereka. Jika karakter seperti itu mengambil tindakan, itu bisa dimengerti. Namun, Yang Kai tidak merasakan ki iblis dari orang itu. Dengan kata lain, pembunuh itu tidak gila. Jadi mengapa dia berkolusi dengan Plain Palace? Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Dan Ma Qing berkata, metode seperti itu tidak pernah terdengar. Beralih ke Wen Zishan. Dia bertanya, apakah kamu punya kesan? Wen Zishan juga perlahan menggelengkan kepalanya. Sue Zhengmao berkata, mungkin itu tidak dilakukan oleh seseorang dari domain selatanku. Lei Hong tercengang, maksudmu? Yang Kai memandang mereka dan mengerutkan kening. Apakah kamu punya tebakan? Sue Zhengmao merenung sejenak sebelum berkata, metode pembunuhan misterius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam semalam. Sejauh yang saya tahu, ada tempat di dunia ini yang dapat menumbuhkan karakter seperti itu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Ma Qing dan Wen Zishan juga sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan kaget, tidak mungkin. Yang Kai juga tiba-tiba mengerti, saudara Sue berarti. Sue Zhengmao segera mengangkat tangannya dan berkata, tanpa bukti nyata, saya tidak berani mengambil kesimpulan. Yang Kai tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi setelah diingatkan olehnya, dia merasa itu sangat mungkin. Teknik pembunuhan itu luar biasa, dan orang biasa tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Budidaya alam Kaisar urutan ketiga dan kemahirannya dalam dao pembunuhan, semua tanda ini menunjuk ke arah kekuatan itu. Namun, bagaimana masalah domain selatan bisa berhubungan dengan mereka dan ras iblis? Lei Hong mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak. Tempat itu masih merupakan domain hebat. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Jika ada yang memiliki niat di masa depan, harap lebih diperhatikan dan jangan lengah. Saudara yang bisa lolos dari malapetaka ini benar-benar keberuntungan. Jika orang itu memiliki niat jahat terhadap orang lain, Sue Zhengmao tidak menyelesaikan kata-katanya sebelum dia menggigil. Musuh yang tersembunyi di balik bayang-bayang adalah yang paling menakutkan. Orang yang menyerang Yang Kai mahir dalam cara pembunuhan. Jadi jika dia benar-benar menjadi sasaran, dia harus tidur dengan mata terbuka. Namun, karena Yang Kai dapat melarikan diri dari tangan pria ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi beberapa kaisar realem urutan ketiga. Tetapi hanya karena dia baik-baik saja tidak berarti rekan-rekan muridnya baik-baik saja. Berapa banyak realem Kaisar Orde Ketiga yang ada di sana? Ada terlalu sedikit petunjuk, dan Yang Kai hanya bertukar pukulan dengan pria itu untuk sesaat. Jadi dia bahkan tidak tahu apakah itu pria atau wanita, apalagi orang lain. Selanjutnya, Yang Kai menjelaskan secara singkat apa yang terjadi setelah itu. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai benar-benar dapat mengatur Space Array untuk melintasi domain, semua orang kagum. Meskipun mereka sudah pergi untuk menyelidiki array itu, tebakan dan verifikasi adalah dua hal yang berbeda. Namun, berkat Space Array, Yang Kai dapat mengumpulkan begitu banyak pembantu dalam satu hari untuk menyelesaikan krisis Plain Palace. Apa yang dia katakan tidak berbeda dari apa yang diketahui Xiao Yuyang dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak tahu tentang pengalaman Yang Kai. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai dan Lei Gu telah tiba di Rawa Selatan dan membuat jebakan untuk membunuhnya, semua orang menghela nafas. Tidak banyak Master Realem Kaisar Orde Ketiga dimanapun, dan keduanya memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. Lei Gu telah dirasuki oleh kesadaran iblis dan telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir, menghasilkan akhir yang tragis.
Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan para penyintas dari berbagai sekte besar domain selatan. Seiring berjalannya waktu, berita tentang apa yang terjadi di sini secara bertahap menyebar ke seluruh domain selatan. Dan para ahli dari berbagai sekte besar yang telah tinggal di belakang semuanya bergegas ke Plain Palace untuk menyelidiki situasi, serta untuk mengkonfirmasi korban dari orang-orang mereka sendiri. Hampir setiap hari, akan ada orang yang keluar masuk Plain Palace. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Plain Palace menjadi sunyi dan orang-orang yang seharusnya pergi pada dasarnya semua pergi. Setelah kejadian ini, domain selatan kemungkinan akan mengalami pemulihan untuk waktu yang lama. Mengenai masalah Plain Palace, Yang Kai adalah orang yang paling diuntungkan. Hampir semua sekte di domain selatan, besar dan kecil, telah menerima bantuan dari Yang Kai, mendorong prestise dan reputasinya ke tingkat yang tak terbayangkan. Master sekte dan leluhur dari berbagai sekte semuanya pergi untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Kai. Jadi tentu saja, mereka tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa di masa depan, jika ada perintah, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Apakah itu tulus atau tidak? Dengan dukungan orang-orang ini, tindakan masa depan Yang Kai di domain selatan tidak akan terhalang sedikit pun. Setelah sibuk selama setengah bulan, Plain Palace akhirnya tenang dan mereka yang perlu pergi semua pergi. Sekte besar telah menjadi kosong, sehingga sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa ini adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas domain selatan yang telah ramai dengan kebisingan belum lama ini. Pada saat ini, Yang Kai, Qin Pei, dan wanita lainnya sudah dalam perjalanan ke sekte raksasa. Karena dia telah setuju untuk menjadi tetua tamu, Yang Kai secara alami tidak akan menunda lebih jauh. Sekarang dia berada di domain selatan, dia mungkin juga menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dia awalnya adalah tetua tamu dari kuil Azure Sun, dan sekarang dia telah menjadi tetua tamu dari sekte lain. Berbicara secara logis, ini agak tidak pantas, dan tidak ada Master Realm Kaisar yang pernah melakukannya. Namun, Wen Zishan tidak keberatan dengan masalah ini. Mungkin karena dia telah mendengar beberapa berita dan malah memberitahu Yang Kai bahwa jika ada sesuatu yang dia perlukan, dia bisa bertanya. Yang Kai secara alami berterima kasih. Dibandingkan dengan sekte teratas seperti kuil Azure Sun, sekte raksasa hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat kedua atau ketiga di seluruh domain selatan, jauh lebih kuat daripada sekte bulu biru dan sekte 1000 daun. Bagaimanapun, mereka pernah memiliki Master Realm Kaisar, tapi itu saja. Sekarang, bahkan Master Sekte Raksasa telah jatuh di Plain Palace, dan elit tahap sumber prinsip sekte mereka telah berkurang 60 atau 70%, sangat mengurangi kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa jika Yang Kai tidak campur tangan, sekte seperti itu akan ditelan oleh kekuatan terdekat dalam waktu kurang dari setengah tahun. Budidaya kelompok wanita ini sangat bervariasi, dan kecepatan terbang mereka sangat bervariasi. Yang Kai tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi dia hanya memanggil Flowing Cloud Shuttle dan membawanya ke sekte raksasa. Flowing Cloud Shuttle adalah artefak terbang yang dibuat khusus untuk Yang Kai oleh Hou Yu, jadi kecepatannya tentu saja tidak perlu diragukan. Setelah 7 atau 8 hari, Gunung Roh yang jauh mulai terlihat. Qin Pei menunjuk ke depan dan berkata, "Kami telah tiba." Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa wilayah yang diduduki oleh sekte raksasa tidak buruk. Tentu saja, itu masih jauh dari sebanding dengan yang ditempati oleh Plain Palace dan Istana Surga Tingginya. Tetapi itu lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan sekte raksasa itu sendiri. Setelah menyingkirkan Flowing Cloud Shuttle dan melepaskan selusin atau lebih wanita, melihat pemandangan yang familiar ini dan mencium aroma rumah, memikirkan kematian rekan-rekan murid mereka dan pengalaman melarikan diri dari kematian. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa membantu merasa seperti mereka telah dilahirkan kembali. Hati mereka sakit dan mereka hampir menangis lagi. Melihat ini, Yang Kai merasakan sakit kepala. Dia paling takut para wanita ini akan mulai menangis setiap saat. Jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Sepertinya berita kematian Master Sektemu telah menyebar. Qin Pei terkejut, tapi setelah melihat sekeliling, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yang Kai. Pada saat ini, arai perlindungan sekte raksasa sebenarnya telah diaktifkan, dan ada banyak sosok hantu yang bersembunyi di hutan di luar arai. Qin Pei dapat dengan jelas merasakan aura dari banyak master tahap Daosos bercampur di dalamnya. Hatinya bergetar, mengetahui bahwa Yang Kai benar. Berita kematian sekte master memang telah menyebar, dan pasukan di sekitarnya yang awalnya berhubungan baik dengan sekte raksasa juga mulai mengarahkan pandangan mereka pada sekte raksasa. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak mata-mata di hutan pegunungan ini? Hampir dapat diduga bahwa jika dia tidak kembali dengan Yang Kai dan malah memimpin murid-murid yang tersisa, mereka akan disergap bahkan sebelum mereka memasuki gunung.
Dalam hatinya, dia diam-diam membenci orang-orang ini karena memiliki tata krama yang begitu buruk. Lagi pula, banyak dari pasukan ini memiliki murid yang telah dinikahkan dari sekte raksasa. Ketika Master Sekte masih hidup, mereka sering berinteraksi satu sama lain dan membantu satu sama lain. Tetapi sekarang setelah Master Sekte telah meninggal, wajah kebencian mereka telah terungkap begitu cepat, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia sedang minum hangat air ke air dingin, membuat hati sangat tidak enak. Sementara pikirannya mengembara, dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan keluar dari tubuh Yang Kai dan menyebar ke segala arah, menutupi area yang luas dalam sekejap. Aura ini sangat kuat, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, menyebabkan semua murid perempuan menggigil ketakutan saat mereka melihat ke arah Yang Kai. Selama beberapa hari terakhir, semua orang merasa bahwa alam Kaisar Yang Kai berbeda dari rumor. Dia mudah didekati dan mudah diajak bicara. Sebelumnya, beberapa murid perempuan telah menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya tentang kultivasi. Tetapi dia dengan sabar menjawabnya, memungkinkan kelompok murid sekte raksasa mendapat manfaat besar. Jika Qin Pei tidak takut menunda istirahat Yang Kai dan dengan tegas memerintahkan murid-muridnya untuk tidak mengganggunya, Yang Kai tidak akan punya waktu luang dalam perjalanan kembali. Namun, pada saat ini, pria yang ramah ini telah berubah menjadi asura seperti darah. Hanya bocornya auranya saja sudah cukup untuk membuat napas seseorang menjadi tidak rata dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Emperor Realem juga merupakan Emperor Realem, bukan sesuatu yang bisa mereka hormati. Asteris Pucici. Burung-burung di hutan terkejut dan mencoba terbang. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa. Seolah-olah kekuatan tak terlihat telah merampas kemampuan mereka untuk terbang, menyebabkan mereka jatuh ke tanah satu persatu. Pada saat yang sama, sosok yang tersembunyi di hutan juga mundur seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Tidak lagi repot-repot menyembunyikan diri karena mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri. Berita kematian Sekte Master Sekte Raksasa di Plain Palace sudah menyebar jauh dan luas. Lagi pula, begitu banyak waktu telah berlalu sehingga mustahil untuk menyembunyikannya bahkan jika seseorang menginginkannya. Mereka juga telah mendengar bahwa seorang Master Kaisar Realem telah setuju untuk datang ke Sekte Raksasa untuk menjadi tetua tamu. Dan bahwa Master Kaisar Realem tampaknya adalah Master Realem Kaisar Orde Kedua. Itu tidak lain adalah Yang Kai yang terkenal dari kejadian ini. Namun, apakah berita ini benar atau salah masih belum diketahui. Karena berasal dari dalam Sekte Raksasa dan tidak mungkin untuk ditentukan. Mungkin asap yang dikeluarkan Sekte Raksasa untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi mereka secara alami ingin menanyakannya. Jika berita ini benar, tidak akan terlambat untuk membuat beberapa penyesuaian. Jika itu salah, maka tentu saja tidak perlu khawatir tentang itu. Karena semua orang bisa makan daging berlemak yang merupakan sekte raksasa. Sekte raksasa tidak didirikan untuk waktu yang lama, tetapi sudah ratusan atau ribuan tahun. Jadi sekte itu pasti akan memiliki sedikit penghematan. Belum lagi ini, 1000 murid perempuan adalah kekayaan besar. Namun, aura Yang Kai sebagai Master Kaisar Realem langsung mematahkan delusi mereka, memungkinkan mereka untuk memahami bahwa berita itu benar. Yang Kai, yang telah menunjukkan kecemerlangannya di Plain Palace, sebenarnya telah datang ke sekte raksasa. Terlepas dari apakah dia akan menjadi tetua tamu atau tidak, selama dia ada di sini, tidak ada yang berani mencoba menyerang sekte raksasa. Dalam hati mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Seorang wanita dari sekte raksasa, seorang pria seperti Yang Kai, entah bagaimana berhasil menyelinap ke tempat ini, dan peruntungannya dengan wanita cukup baik. Melihat ke bawah pada sosok yang melarikan diri seperti anjing liar, ekspresi Qin Pei menjadi sangat rumit. Dia bahkan melihat beberapa sosok yang dikenalnya dan tahu siapa nama mereka dan dari kekuatan mana mereka berasal. Ketika Master Sekte masih hidup, dia telah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya. Jadi dia berteman dengan mereka. Tetapi orang-orang inilah yang ingin menyerang sekte raksasa. Mengepalkan tangannya erat-erat, Qin Pei mengerti bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk berdiri tegak di dunia ini. Ayo pergi. Suara Yang Kai membangunkannya. Dan ketika dia menoleh untuk melihat, aura menakutkan Yang Kai telah menghilang di beberapa titik, kembali ke penampilan ramah sebelumnya. Beberapa murid perempuan dengan kultivasi yang lebih rendah menepuk dada mereka dengan ringan dan saling melirik, menjulurkan lidah mereka saat mereka menatap punggung Yang Kai dengan ketakutan. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta Penatua Agung mengaktifkan arai besar, kata Qin Pei sebelum mengeluarkan kompas komunikasinya untuk menghubungi seseorang. Sesaat kemudian, arai perlindungan sekte raksasa perlahan menutup, dan Qin Pei memimpin saat kelompok itu turun menuju peron. Di peron,
Seorang wanita anggun yang tampaknya berusia 30-an berdiri. Dia memiliki sosok yang mempesona dan aura yang bermartabat, membuatnya tampak seperti wanita muda yang mulia. Dia mengenakan gaun biru muda yang membuat sosoknya tampak lebih montok dan auranya berada di tahap Dao Sos Orde ketiga. Ini adalah Penatua Agung Sekte Raksasa Tao Yingruo, satu-satunya pembudidaya tahap Dao Sos Orde ketiga di seluruh Sekte Raksasa. Selama pertemuan bela diri domain selatan ini, Master Sekte Raksasa secara pribadi memimpin tim dan meninggalkannya untuk menjaga sekte, membiarkannya lolos dari bencana ini. Jika dia benar-benar mengikuti mereka, siapa yang tahu apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Di belakang Tao Yingruo, ada ratusan wanita mengenakan gaun merah muda berbaris di kedua sisinya. Semuanya sangat cantik, tetapi semuanya sangat sunyi. Pada saat ini, mereka semua menatap ke arah langit. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Yang Kai mengikuti Qin Pei ke bawah dan melihat sekeliling. Tersenyum sedikit saat dia berpikir bahwa sekte raksasa cukup peduli padanya. Hanya ada 1000 murid di sekte itu. Tetapi untuk menyambutnya, mereka telah mengirim 70% dari orang-orang mereka. Tampaknya selain beberapa murid yang berada dalam kultivasi terpencil dan dalam misi, semua orang telah datang. Ketika Yang Kai masih di Plain Palace berurusan dengan berbagai hal sepele, Master tahap Dao Sos dari Sekte Raksasa telah bergegas kembali untuk melaporkan bahwa Yang Kai akan menjadi tetua tamu. Jadi Sekte Raksasa telah membuat persiapan. Qin Pei melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tao Yingruo, yang segera melangkah maju dan membungkuk hormat. Tao Yingruo dari Sekte Raksasa menyapa Tuan. Tuan telah bekerja keras. Yang Kai mengangkat tangannya dan tersenyum. Penatua Agung tidak perlu terlalu sopan. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Mendengar ini, Tao Yingruo menghela nafas lega. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Yang Kai akan menjadi tetua tamu, dia masih merasa agak aneh. Alam Kaisar Orde Kedua dan tokoh terkenal di seluruh wilayah selatan. Bahkan jika itu karena Yu Zuo, tidak perlu baginya untuk datang ke sekte raksasa untuk menderita. Sebelum bertemu Yang Kai, dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Dia tidak tahu apakah Yang Kai punya niat lain. Lagi pula, ada banyak orang yang memiliki ide tentang sekte raksasa sekarang. Jika Yang Kai juga memendam niat buruk, seluruh sekte raksasa tidak akan berdaya untuk melawan. Pada saat ini, melihat bahwa dia lembut dan sopan, ramah dan mudah didekati, dia merasa cukup lega. Saya yakin kamu sudah tahu mengapa saya di sini. Yang Kai langsung ke intinya. Tao Yingruo mengangguk dan berkata, sayangnya Sekte Master telah jatuh dan Sekte Raksasa sekarang tanpa pemimpin. Bagi Tuan untuk dapat melayani sebagai tetua tamu Sekte Raksasa kami saat ini dan melindungi fondasi Sekte kami adalah benar-benar kekayaan Sekte kami. Nyonya ini dan murid-murid lain dari Sekte Raksasa sangat berterima kasih dan pasti akan mengikuti jejak Tuan di masa depan. Mengatakan demikian, dia membungkuk lagi. Yang Kai melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk itu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Cukup gunakan namaku. Tao Ying menatapnya dan ingin berbicara lagi. Tetapi dia diinterupsi oleh Yang Kai. Saya tahu situasi sekte raksasa saat ini. Tetapi saya tidak tahu banyak tentang itu. Jadi bukan saya yang memutuskan masalahnya dari sekte. Itu saja yang harus saya katakan. Penatua Agung tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Mendengar ini, Tao Yingruo akhirnya mengerti bahwa Yang Kai benar-benar tidak memiliki motif tersembunyi terhadap sekte raksasa. Hanya karena rasa bersalah pada Yu Zuo, dia datang jauh-jauh ke sini untuk melindungi mereka. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan semua kekhawatirannya sebelumnya tersapu. Dia tidak khawatir Yang Kai berusaha keras untuk mendapatkannya. Lagi pula, dengan kultivasinya, jika dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan, tidak ada seorang pun di sekte raksasa yang bisa melawannya. Selain itu, dengan reputasi Yang Kai saat ini, bahkan jika Yang Kai melakukan sesuatu pada sekte raksasa, tidak ada seorang pun di domain selatan yang akan membela mereka. Benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini. Untuk sesaat, matanya dipenuhi dengan cahaya aneh saat dia menatap Yang Kai. Kata-katanya barusan juga semacam penyelidikan. Qin Pei berdiri di samping dan mengingatkan. Penatua Agung, izinkan Tuan untuk beristirahat di dalam. Ini merupakan perjalanan panjang bagi Tuan. Jejak rasa malu muncul di wajah Tao Yingruo saat dia berkata dengan kesal. Itu adalah kelalaian nyonya ini. Tuan, tolong, mengatakan demikian. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan memberi jalan. Yang Kai mengangguk dan berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Ratusan murid perempuan di sisi jalan semua menatapnya. Mata indah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Tao Yingruo diam-diam mengamati Yang Kai saat dia berjalan maju dengan aura yang mengesankan. Bahkan tidak melirik murid perempuan manapun. Ini bukan tindakan arogansi.
Tetapi ketidakpedulian acuh tak acuh terhadap begitu banyak keindahan yang mudah didapat. Kali ini, Tao Yingruo benar-benar menaruh hatinya di perutnya. Setelah mengundang Yang Kai ke aula utama dan menawarkan teh harum, Master tahap Dao Sos yang tersisa dari sekte raksasa semuanya menemaninya. Jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka harus memperkenalkan diri. Sekte raksasa awalnya memiliki satu Master Realm Kaisar dan 13 Master tahap Dao Sos. Tetapi setelah insiden di Plain Palace, Master Realm Kaisar telah jatuh, dan lebih dari setengah dari Master tahap Dao Sos telah meninggal, hanya menyisakan 5. Di antara 5 ini, kultivasi Tao Yingruo adalah yang terkuat. Master tahap Dao Sos Orde ketiga, diikuti oleh Qin Pei dan Master tahap Dao Sos lainnya, sedangkan 2 sisanya hanya Master tahap Dao Sos Orde pertama. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Sekte Bulu Biru tidak dapat dibandingkan dengannya. Secara alami menarik perhatian kekuatan besar. Yang Kai tidak tahu banyak tentang Sekte Raksasa dan hanya mengetahuinya dari Qin Pei dalam perjalanan ke sini. Sejarah Sekte Raksasa tidak lama, dan pendirinya adalah Master Sekte saat ini, Yu Luosha. Hanya beberapa ratus tahun sejak itu, jadi kurang dari 1000 tahun memang waktu yang singkat untuk sebuah sekte. Sebagian besar murid di sekte adalah anak yatim piatu dan pada dasarnya dibawa kembali oleh murid-murid yang pergi bepergian. Suasana di sekte raksasa cukup baik, dan suster senior dan suster junior semuanya ramah dan baik. Bahkan jika ada beberapa konflik kecil, itu tidak akan menjadi masalah besar. Di sisi lain, sekte raksasa bertanggung jawab atas kota terdekat, dan sebagian besar pengeluaran mereka berasal dari kota ini, serta lapisan mineral. Karena dia ingin Yang Kai menjadi tetua tamu dari sekte raksasa, Tao Yingruo secara alami ingin Yang Kai lebih memahami tentang sekte raksasa. Jadi dia melaporkan banyak hal kepadanya. Awalnya, status tetua tamu tidak sebanding dengan tetua ortodoks. Tetapi kultivasi Yang Kai jauh melampaui miliknya. Di masa depan, sekte raksasa masih harus bergantung padanya untuk perlindungan. Jadi Tao Yingruo dan yang lainnya secara alami akan merendahkan diri kepadanya. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai adalah seorang pria, mungkin saja dia menjadi master sekte. Setelah mendengarkan begitu banyak laporan, Yang Kai merasa sedikit pusing. Tao Yingruo jelas memperhatikan ini dan menghela nafas dalam hatinya. Berpikir bahwa dia benar-benar mencoba menilai hati seorang pria dengan pikirannya yang sempit. Melihat Yang Kai seperti ini, bahkan jika dia benar-benar memberinya sekte raksasa, dia mungkin merasa itu merepotkan. Itu menggelikan bahwa dia sebenarnya khawatir dia punya niat lain. Namun, justru karena inilah Tao Yingruo merasa lebih nyaman dengan Yang Kai. Dengan orang seperti itu yang melindungi sekte raksasa, selama mereka diberi cukup waktu, mengapa mereka takut sekte raksasa tidak akan menjadi terkenal? Setelah bertanya kepada Yang Kai apakah dia bersedia menjadi penatua resmi sekte raksasa, Yang Kai dengan sopan menolak dan dia segera menyerah. Upacara pelantikan sudah disiapkan, nyonya ini sedang bersiap untuk menahannya setengah bulan dari sekarang. Saya ingin tahu apakah penatua yang bisa menunggu? Tao Ying bertanya. Mendengar ini, Yang Kai berpikir sejenak sebelum mengangguk. Tentu. Dia secara kasar menebak niat Tao Yingruo dan ingin mengumumkannya kepada dunia selama upacara pengurapan. Lagi pula, meskipun dia telah memerintahkan orang untuk menyebarkan berita bahwa Yang Kai datang ke sekte raksasa untuk menjadi tetua tamu, tidak ada bukti untuk mendukung kata-katanya. Jadi bagaimana orang bisa mempercayainya? Namun, upacara pelantikan berbeda. Itu adalah upacara yang sangat formal. Setelah upacara selesai, itu berarti Yang Kai benar-benar telah dicap oleh sekte raksasa. Sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Yang Kai memperkirakan bahwa jika Tao Yingruo masih mengirimkan undangan, banyak orang akan datang untuk bersaksi. Hal-hal sepele ini diserahkan padanya. Lagi pula, dia tidak memiliki niat jahat atau motif egois. Dia hanya memikirkan sekte raksasa. Melihat Yang Kai tidak keberatan, Tao Yingruo tersenyum dan berdiri. Karena itu masalahnya, penatua Yang, tolong istirahat sebentar. Mengatakan demikian, dia melirik ke arah Qin Pei. Qin Pei segera berdiri dan berkata, Penatua Yang, tolong ikuti saya. Yang Kai mengangguk, berdiri, dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain sebelum mengikuti Qin Pei keluar. Wilayah sekte raksasa tidak besar, tapi juga tidak kecil. Meskipun itu tidak semegah 100 puncak istana surga tinggi, itu masih memiliki 20 atau 30 puncak. Saat Qin Pei terbang menuju puncak gunung tertinggi dan terjal dengan ki spiritual terpadat, dia mendarat dengan lembut. Di dalam paviliun giok, selusin murid perempuan segera datang untuk menyambutnya. Qin Pei melambaikan tangannya agar mereka berdiri, lalu menunjuk Yang Kai dan berkata, ini adalah tamu sekte raksasa saya, Elder Yang. Di masa depan, kalian semua harus melayaninya dengan baik. Ya, selusin murid perempuan menjawab dengan hormat.
Beberapa wanita pemberani diam-diam melirik Yang Kai sebelum dengan cepat menurunkan mata mereka. Qin Pei menoleh untuk melihat Yang Kai dan berkata, tempat ini awalnya adalah kediaman Master Sekte. Ketika kakak senior tahu mendengar bahwa Penatua yang akan datang, dia memerintahkan seseorang untuk membersihkannya. Penatua Yang, jika ada yang tidak kamu sukai, beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyesuaikannya. Yang Kai sedikit terkejut, tempat di mana Master Sekte Yu tinggal, itu tidak pantas. Karena ini adalah kediaman Master Sekte. Apa artinya jika dia, seorang tetua tamu, tinggal di sini? Meskipun Yu Luosha telah meninggal, sekte raksasa pasti akan memiliki master sekte lain. Bukankah ini sama dengan merpati yang menempati sarang burung murai? Qin Pei mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ini adalah ide kakak senior Tao, Penatua yang tidak perlu menolak. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku harus merepotkan junior sister Qin. Mendengar Yang Kai memanggilnya seperti itu, Qin Pei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Tetapi segera sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kalau begitu kakak senior yang harus beristirahat dulu. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu mereka dan mereka akan memuaskan kamu. Setelah membungkuk, Qin Pei membawanya pergi. Tetapi Yang Kai tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia menatapnya dengan penuh arti sebelum dia pergi. Dan kata-katanya cukup menggoda. Sekelompok murid perempuan melayaninya untuk memenuhi permintaannya. Sulit untuk menginginkan lebih. Yang Kai mengelus dagunya dan menoleh untuk melirik selusin murid perempuan, menyebabkan mereka segera menundukkan kepala. Melihat ini, mata Yang Kai berbinar. Selusin murid perempuan ini, terlepas dari kultivasi mereka, semuanya cantik luar biasa dengan sosok yang sangat indah. Ini tidak mengejutkan. Seluruh sekte raksasa dipenuhi dengan wanita, jadi tentu saja tidak masalah untuk menemukan beberapa wanita cantik. Baru saja, Yang Kai tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi sekarang setelah dia melihat mereka, dia menemukan bahwa masing-masing wanita ini memiliki temperamen unik mereka sendiri. Beberapa bermartabat, beberapa menawan, beberapa cerdas, dan beberapa naif. Terutama dua wanita yang memimpin. Salah satu dari mereka memiliki sepasang mata berair, seolah-olah dia secara alami tertutup lapisan kabut. Ditatap oleh Yang Kai, dia langsung tersipu dan menundukkan kepalanya sambil mengerucutkan bibir merahnya. Setiap tindakannya secara tidak sengaja memancarkan pesona yang kuat, membuat seseorang tidak menginginkan apapun selain memeluknya dan menyayanginya. Yang Kai telah melihat pesona alam semacam ini berkali-kali, tetapi hanya Sun King Luo, ratu yang mempesona ini, yang lebih kuat darinya. Pesona semacam ini tidak disengaja, melainkan yang alami. Inilah yang paling penting bagi pria. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia tidak tahu apakah sekte raksasa memiliki seni penyihir yang serupa. Tetapi jika mereka melakukannya, membiarkan wanita ini berkultivasi pasti akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Di sisi lain, wanita lain memberi Yang Kai perasaan murni, seolah-olah dia tidak memiliki kotoran sama sekali. Dia lembut dan halus, seolah-olah siapapun yang melihatnya akan menjadi penghujatan. Tetapi kemurnian ekstrim inilah yang memberinya keinginan untuk menghancurkannya. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini semua dipilih dari sekte raksasa. Dan 2 yang memimpin mereka mungkin adalah 2 murid perempuan paling menonjol dari sekte raksasa. Yang Kai tersenyum pada dirinya sendiri. Tampaknya Tao Yingruo telah berusaha keras untuknya mengirim kedua peri ini ke sini. Ditambah dengan apa yang dikatakan Qin Pei sebelum dia pergi. Jika Yang Kai memiliki ide sedikit pun, dia akan ada hubungannya dengan 2 murid perempuan ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, apakah Yang Kai tidak akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya? Wanita memang terlalu banyak berpikir, tetapi Yang Kai bisa memahami pikiran Tao Yingruo, petinggi sekte raksasa. Tidak ada apapun di seluruh sekte raksasa yang layak mendapatkan perhatian Yang Kai, selain kecantikan. Ini bukan jebakan madu, itu hanya tipuan kecil, jadi Yang Kai tidak menyalahkannya. Dengan begitu banyak wanita cantik yang menemaninya, itu lebih baik daripada sendirian atau menghadapi sekelompok pria. Paling tidak, itu lebih enak dipandang. Murid Ranjiro menyapa Penatua Yang. Murid perempuan yang murni dan tanpa cacat itu membungkuk dengan anggun. Segera setelah itu, wanita menawan lainnya juga buru-buru membungkuk. Murid Yu menyapa Penatua. Suara kedua wanita ini juga mirip dengan temperamen mereka. Yang satu seperti hantu lembah kosong sementara yang lain manis dan menyenangkan. Terutama Yu keren. Begitu dia berbicara, Yang Kai merasa tulangnya menjadi lebih ringan dan dia merasa seperti melayang. Kultivasi kedua wanita itu tidak tinggi. Tetapi mereka masih cukup bagus. Keduanya di alam raja asal Orde Ketiga.
Satu langkah lebih jauh dan mereka akan mencapai Daosos. Untuk situasi sekte raksasa saat ini, tahap Daosos adalah landasan sejati. Jika Tao Yingruo bersedia menggunakan keduanya, jelas betapa pentingnya dia melekat pada Yang Kai. Jika Yang Kai benar-benar punya ide, belum lagi dua murid perempuan ini, dia tidak akan ragu untuk menawarkan dirinya kepadanya. Yang Kai mengangguk dan berkata, saya yakin kamu semua sudah tahu asal-usul raja ini, jadi tidak perlu terlalu pendiam. Mari kita bergaul. Petik 2. Murid tidak berani. Kedua gadis itu menundukkan kepala mereka. Yang Kai tersenyum dan membiarkan mereka berbalik dan berjalan masuk. Ran Yiruo dan Yu Keren melihat ini dan dengan cepat mengikuti di belakang sementara murid perempuan lainnya tetap berada di luar. Setelah memasuki aula, kedua wanita itu mengikuti dari belakang. Kecuali Yang Kai mengajukan satu atau dua pertanyaan, mereka akan tetap diam dan mengambil posisi murid. Meskipun Ran Yiruo bertindak secara alami, Yang Kai masih bisa merasakan kegugupan dan kecemasan mereka. Kedua wanita itu telah diperintahkan untuk melayani Yang Kai. Dan sebelum ini, mereka telah menerima perintah Tao Yingruo dan dengan jelas memberitahu mereka bahwa permintaan penatua yang ini tidak dapat ditolak. Tak satu pun dari mereka adalah anak-anak, jadi mereka secara alami mengerti apa arti peringatan Tao Yingruo. Tumbuh di sekte raksasa. Meskipun mereka telah bertemu beberapa pria dalam beberapa perjalanan, orang-orang ini memberikan perasaan yang sangat buruk dan mata mereka dipenuhi dengan nafsu dan keinginan. Tak satu pun dari mereka yang mereka sukai. Dan bahkan beberapa dari mereka secara naluriah menolak pria lain. Namun, sekte raksasa adalah tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Jadi jika sekte mereka dalam masalah, mereka tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Ketika mereka menerima tugas ini, kedua wanita itu sudah pasrah dengan nasib mereka. Menghadapi penatua ini yang bisa menangkap mereka kapan saja, bagaimana mereka bisa memperlakukannya secara normal? Secara alami, mereka harus lebih berhati-hati. Tempat ini awalnya merupakan kediaman Master Sekte Raksasa Sekte, Yu Luoxia. Jadi perabotan di ruangan itu secara alami memiliki gaya feminin. Namun, di bawah pengaturan Tao Yingruo, sebagian besar jejak ini telah dihapus dan berbagai barang di aula seharusnya baru dibeli. Meskipun masih ada aroma yang tertinggal di ruangan itu tidak membahayakan. Tidak lama kemudian, Yang Kai berjalan di sekitar seluruh tempat sebelum perlahan berjalan keluar lagi dan memimpin kedua gadis itu untuk menjelajahi bagian dalam sekte raksasa. Meskipun perjalanan yang panjang dan melelahkan, itu tidak terlalu sulit baginya dan dia tidak terburu-buru untuk beristirahat. Karena dia ingin melindungi sekte raksasa, dia secara alami harus belajar lebih banyak tentang tempat ini. Selain itu, terkadang, mengalami pemandangan dan adat istiadat yang berbeda juga merupakan semacam pengalaman mental. Ada 20 hingga 30 puncak roh dengan berbagai ukuran di sekte raksasa dan setiap puncak memiliki pemandangannya sendiri, mulai dari yang dia tinggali. Sepanjang jalan, Ran Yiruo dan Yu Keren menemaninya, menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan. Pada titik tertentu, Ran Yiruo akhirnya berkata, area terlarang ada di depan, jadi tidak nyaman bagi murid ini untuk mengikuti. Tolong maafkan saya, Penatua. Mengatakan demikian, dia dan Yu Keren sama-sama berhenti. Daerah terlarang, Yang Kai juga berhenti dan melirik, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mengangguk, dia berkata, karena itu adalah area terlarang, mari kita cari di tempat lain. Setiap sekte memiliki tempat terlarangnya sendiri. Begitu pula sekte raksasa. Murid biasa tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tempat seperti itu. Kecuali jika mereka adalah master yang kuat. Yu Keren berkata, jika Penatua ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, bukankah itu agak tidak pantas? Yang lain sudah mengatakan itu adalah area terlarang. Jadi mengapa dia harus pergi? Yu Keren tersenyum manis. Dua lesung pipit kecil muncul di sudut mulutnya. Tidak masalah. Bibi bela diri tahu telah menginstruksikan bahwa Penatua dapat pergi kemanapun dia mau. Karena semua orang sudah mengatakannya, Yang Kai tidak berdiri pada upacara. Bagaimanapun, dia tidak akan terlalu peduli dengan rahasia sekte raksasa. Jadi dia hanya pergi untuk melihat seperti apa situasi di daerah terlarang itu dan memerintahkan kedua gadis itu. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Ya, kedua wanita itu menjawab dengan hormat. Dan ketika mereka melihat ke atas, Yang Kai sudah menghilang. Mereka saling melirik, diam-diam terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat banyak kaisar realem sebelumnya, mereka telah melihat 3 atau 5 dari mereka sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang pernah merasa misterius seperti Yang Kai. Dibandingkan dengan dia, master sekte mereka tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Berpikir demikian, Yu Keren diam-diam mengirim transmisi suara. Kakak senior,
Penatua yang tampaknya mudah bergaul. Mereka berdua telah khawatir selama beberapa hari sekarang. Lagi pula, Tao Yingruo tiba-tiba mengirim mereka untuk melayani tetua tamu yang akan datang dan telah berulang kali memperingatkan mereka tentang masalah ini. Jadi mereka sedikit banyak khawatir bahwa orang ini adalah salah satu pria yang jelek dan kejam. Baru setelah mereka bertemu, mereka menyadari bahwa Yang Kai tidak seburuk yang mereka bayangkan. Tidak hanya dia tidak jelek, tetapi dia juga memiliki penampilan yang tampan dan tampaknya memiliki kepribadian yang tenang. Penatua mudah bergaul. Tetapi kami tidak dapat melampaui batas kami, kata Ranjiro dengan serius. Kamu harus berbicara lebih sedikit. Jika kamu benar-benar ingin berbicara, kamu harus mengubah suaramu. Jika tidak, Penatua akan berpikir kamu merayunya. Mendengar ini, wajah Yu Keren menjadi merah dengan air mata menggenang di matanya. Apa yang harus aku lakukan? Ranjiro menatapnya dengan ekspresi bermasalah. Kamu melakukannya lagi. Belum lagi seorang pria. Bahkan dia merasakan kegembiraan ketika dia mendengar kata-katanya barusan. Suara manisnya seperti tangan tak kasat mata yang terus-menerus menggelitik hati seseorang. Yu Keren menundukkan kepalanya dengan tatapan sedih dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan berbicara di depan Penatua lagi." Ranjiro menghela nafas. Sekte sekarang berada di bawah perlindungan Penatua. Kami berdua melayaninya dalam jarak dekat dan mewakili wajah sekte. Kamu dan saya telah bersaudara selama bertahun-tahun, jadi kami secara alami tahu temperamen kamu. Tetapi Penatua yang hanyalah pendatang baru. Jika dia benar-benar salah paham dengan kita, dia tidak hanya akan memandang rendah kita, dia juga akan memandang rendah sekte. Kakak senior benar. Yu Keren mengangkat matanya dan mengangguk berat. Lalu mengulurkan tangan dan mencubit mulutnya sendiri. Bergumam, kalau begitu aku akan menjadi bisu mulai sekarang. Ranjiro menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika Penatua benar-benar ingin menanyakan sesuatu, kamu harus menjawab. Aku akan mengingatnya. Kepala Yu Keren mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia menggigit bibir merahnya dengan ringan. Kakak senior, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada kamu. Apa? Ranjiro melihat ekspresinya yang aneh dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Yu Keren agak ragu-ragu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berkata dengan malu-malu, ketika malam tiba, jika Penatua benar-benar, dia tidak bisa melanjutkan. Wajah Ranjiro juga memerah saat dia mengulurkan tangan untuk menjulurkan kepalanya. Menggertakkan giginya. Kamu gadis terkutuk. Apa yang kamu pikirkan? Yu Keren memegang kepalanya di tangannya. Tapi Martial Bibi tahu mengatakannya sebelumnya. Dan tidakkah kamu juga tahu bahwa Kaisar Realem itu memiliki banyak istri dan selir? Aku mendengarnya setiap malam. Setiap malam apa? Suara Ranjiro sedikit bergetar. Dan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia merasa pipinya seperti terbakar. Setiap wanita bahagia. Yu Keren menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata. Ranjiro terdiam. Dan Yu Keren mengangkat kepalanya untuk melihatnya sebelum melambaikan tangannya di depannya dan memanggil, "Kakak senior." Ranjiro tersenyum bebas. Yin dan yang terjalin. Dao besar langit dan bumi. Jika dia benar-benar mencapai langkah itu, dengan status dan identitasnya, bagaimana mungkin dia tidak layak bagi kita? Kita harus menjadi orang yang mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Mata Yu Keren langsung berbinar ketika dia berkata dengan kagum. Wow kakak senior. Pikiranmu sangat terbuka. Ranjiro mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Dengan lembut menggigit bibirnya saat dia berkata, "Ini semua salahmu karena mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jangan tanya lagi. Dan jangan katakan ini lagi." Mata Yu Keren berair. Rasa sakit hampir menyebabkan air mata jatuh saat dia memohon. "Kakak senior, tolong selamatkan hidupku. Aku salah, oke?" Apa yang disebut zona terlarang hanyalah sebuah lembah gunung di belakang puncak raksasa. Yang Kai berjalan-jalan tetapi tidak menemukan sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Energi dunia di sini tidak jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Dan tidak ada apapun di lembah gunung ini yang dapat membantunya berkultivasi. Ini membuatnya cukup penasaran, karena ini adalah area terlarang. Seharusnya ada semacam rahasia yang tersembunyi di sini. Tetapi mengapa lembah gunung ini tampak begitu biasa? Memalingkan pandangannya, dia menatap tebing. Jika ada sesuatu yang perlu diperhatikan di lembah ini, itu adalah tebing ini. Tebing ini sehalus cermin dan terlihat sangat datar. Sulit membayangkan bagaimana tebing datar seperti itu terbentuk. Yang Kai melangkah maju dan mengetuknya sebentar. Menemukan bahwa itu bukan pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan alam. Untuk sesaat, dia cukup terkejut. Tebing itu hanyalah tebing biasa. Jadi Yang Kai tidak menemukan jebakan atau batasan tersembunyi. Bukannya Yang Kai ingin mengorek rahasia orang lain, hanya saja dia penasaran. Bagaimanapun,
Jika Tao Yingruo sudah mengatakan bahwa tidak ada tempat di sekte raksasa, dia tidak bisa pergi. Karena dia sangat murah hati. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Setelah lama mencari, Yang Kai kembali ke tempat dia datang. Dapat dipastikan bahwa lembah gunung ini adalah lembah gunung biasa, dan tebingnya juga tebing biasa. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Mengapa tempat seperti itu disebut zona terlarang? Yang Kai tidak bisa mengetahuinya. Tentu saja, jika dia pergi untuk bertanya pada Tao Yingruo, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Tetapi setelah memikirkannya, Yang Kai memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika dia bisa menemukan sesuatu, itu akan menjadi kemampuannya sendiri. Tetapi jika dia tidak bisa, dia harus bertanya padanya. Membuatnya tampak seperti dia tidak sabar untuk mengingini rahasianya. Dalam perjalanan kembali, Ran Yiruo dan Yukren masih berdiri di tempat yang sama. Berjalan ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Karena pipi kedua wanita itu sekarang sedikit merah dan aroma mereka meluap, membuatnya sulit untuk berpaling. Jelas, mereka juga memperhatikan ini dan agak malu. Di bawah bimbingan kedua wanita itu, Yang Kai terus menelusuri sekte raksasa. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa murid yang berpatroli. Sebagian besar dari mereka telah melihat Yang Kai sebelumnya. Tetapi menilai dari sikap Ran Yiruo dan Yukren, mereka secara alami membiarkannya lewat tanpa hambatan. Setengah hari kemudian, setelah berkeliling di seluruh sekte raksasa, Yang Kai membawa Ran Yiruo dan Yukren bersamanya dan terbang keluar dari sekte tersebut. Di dalam aula utama, 5 master tahap Dao Sos yang tersisa dari sekte raksasa sedang sibuk mempersiapkan upacara dan membuat undangan ketika seorang murid perempuan tiba-tiba masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Qin Pei. Qin Pei melambaikan tangannya untuk memecatnya dan tertawa. Tetua tamu kita benar-benar tidak bisa duduk diam. Tao Yingruo berkata, ada apa? Qin Pei menjawab, dia benar-benar pergi dengan 2 murid. Mendengar ini, mata indah Tao Yingruo berbinar. Kemana dia pergi? Qin Pei berkata, dikatakan bahwa dia pergi jalan-jalan. Dia seharusnya pergi ke kota Luo. Kota Luo adalah kota di bawah yurisdiksi sekte raksasa. Itu memiliki jutaan orang. Dan sebagian besar biaya sekte raksasa berasal dari kota ini. Dia pergi ke kota Luo. Tao Yingruo bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum matanya yang indah bersinar dan dia mengangguk. Bagus, bagus. Beberapa master tahap Dao Sos menatapnya dengan aneh sebelum Qin Pei berkata, kakak senior berarti. Tao Yingruo meletakkan undangan di tangannya, mengambil cangkir tehnya, dan menyesapnya sebelum bertanya, mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk merencanakan upacara pelantikan dan membagikan undangan? Qin Pei berpikir sejenak sebelum menjawab, tentu saja, ini untuk membangun momentum. Dengan kematian satu-satunya penguasa Kaisar Realem, Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk menjadi tetua tamu. Jadi bagaimana mungkin sekte raksasa tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Semakin kuat mereka, semakin tidak menakutkan kekuatan di sekitarnya di masa depan. Tao Ying berkata, dan kekuatan ini ada pada Penatua Yang. Kami hanya meminjam kekuatannya, tetapi berbeda baginya untuk menunjukkan dirinya. Tunggu saja. Perjalanannya ke kota Luo setara dengan mengumumkan hubungannya dengan sekte raksasaku. Saya ingin melihat siapa yang berani meremehkan sekte saya di masa depan. Petik 2. Beberapa mata master tahap Dao Sos berbinar ketika mereka mendengar ini dan Qin Pei bertanya. Kakak senior mengatakan bahwa Penatua yang melakukan ini dengan sengaja. Tao Yingruo mengangguk dan berkata, jika bukan itu masalahnya. Karena dia baru di sini. Mengapa tidak beristirahat dengan baik? Dia kemudian tersenyum dan berkata, kami berutang banyak padanya. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan mereka semua memasang ekspresi bersyukur. 2 hari kemudian, Yang Kai kembali dengan Ran Yiruo dan Yukren. Tinggal di puncak raksasa selama sisa hari-harinya dalam kultivasi terpencil. Namun, efek dari perjalanannya segera menjadi jelas. Meskipun kota Luo berada di bawah yurisdiksi sekte raksasa, toko-toko di kota itu tidak dimiliki hanya oleh satu sekte raksasa. Sebagian besar pasukan di sekitarnya memiliki bisnis di kota. Yang Kai telah membawa Ran Yiruo dan Yukren bersamanya untuk pamer di kota Luo. Tidak sulit bagi orang yang jeli untuk melihatnya. Jadi mereka secara alami mengirim pesan kembali ke pasukan masing-masing. Di sisi lain, para murid dari sekte raksasa yang telah kembali dengan undangan mereka melaporkan bahwa pasukan yang telah menerima undangan ini semuanya sangat sopan kepada mereka. Semuanya menyatakan bahwa upacara pelantikan akan diadakan. Bahkan ada beberapa kekuatan dan bahkan beberapa penguasa Kaisar Realem yang secara pribadi menerima undangan ini. Yang semuanya menunjukkan bahwa krisis sekte raksasa telah berlalu. Dengan perlindungan Yang Kai,
Tidak ada yang berani mengejar sekte raksasa. Ketika berita itu sampai ke sekte raksasa, Tao Yingruo dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan mulai mempersiapkan upacara pelantikan bahkan lebih rajin daripada upacara warisan guru sekte. Namun, sekarang seluruh raksasa sekte tanpa pemimpin. Tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi master sekte. Jadi untuk saat ini, yang paling kuat dari mereka, Tao Yingruo, untuk sementara mengambil posisi master sekte. Dia hanya akan bisa mengambil alih posisi master sekte ketika dia menjadi kaisar realem. Suatu hari, ketika Tao Yingruo sedang sibuk, Yang Kai tiba-tiba datang tanpa diundang. Terhadap pahlawan hebat yang telah menyelamatkan sekte raksasa ini, Tao Yingruo secara alami tidak berani mengabaikannya dan dengan cepat mengundangnya masuk. Secara pribadi menawarkannya teh harum. Setelah duduk, Tao Yingruo bertanya, apakah penatua yang dulu tinggal di sini? Apakah ada yang salah dengan pelayanan para murid? Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya terbiasa berkeliaran di luar. Jadi tidak masalah di mana saya tinggal. Dan mereka sangat perhatian. Bagus. Tao Yingruo tersenyum menawan. Jika kamu memiliki permintaan, jangan ragu untuk menanyakannya. Ada satu hal yang cukup membuatnya penasaran. Menurut laporan harian Ran Yiruo dan Yu Keren, sejak mereka kembali dari kota Luo, Yang Kai telah berkultivasi dan tidak pernah melihat mereka lagi. Di dunia ini, memang ada seorang pria yang sama sekali tidak tergerak oleh kecantikan. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat Tao Yingruo sangat mengaguminya. Dia percaya bahwa Yang Kai tahu dia telah mengatur agar Ran Yiruo dan Yu Keren bersama dengannya. Jika Yang Kai benar-benar menginginkannya, dia bisa memanfaatkan situasi ini. Apakah itu Ran Yiruo, Yu Keren atau selusin murid perempuan? Tidak ada dari mereka yang bisa menolak. Seiring berjalannya waktu, Tao Yingruo menjadi lebih puas dengan tetua tamu ini. Dia hanya membayar harga dan tidak meminta imbalan apapun. Jadi apalagi yang bisa dia katakan tentang orang seperti itu? Hari ini, saya datang untuk menanyakan sesuatu kepada master sekte berikutnya, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Tao Yingruo berkata, jika penatua memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong katakan. Sekte raksasa saya akan patuh. Petik 2. Yang Kai tersenyum. Ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin meninggalkan sesuatu di sekte raksasa. Sesuatu, Tao Ying tercengang. Yang Kai berkata, saya percaya master sekte berikutnya juga telah mendengar bahwa raja ini memupuk hukum luar angkasa dan dapat mengatur arai luar angkasa. Tao Yingruo mengangguk. Berita ini sudah bukan rahasia lagi sejak kejadian di Plain Palace. Yang Kai telah mampu menarik lebih dari 200 Emperor Realem, 3 Holy Spirit, dan lebih dari 30 Monster King untuk membantunya karena dia mengandalkan Space Arai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan bola-balik antara wilayah timur, wilayah utara, dan wilayah selatan dalam satu hari? Mendengar dia menyebutkan ini, mata Tao Yingruo tidak bisa membantu menyala saat dia dengan bersemangat berkata, penatua berarti. Yang Kai mengangguk dan berkata, itu benar. Saya ingin mengatur arai luar angkasa di sekte raksasa yang menghubungkan ke istana surga tinggi saya di domain utara. Kamu juga tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menjaga tempat ini sepanjang tahun. Setelah upacara berakhir, aku akan pergi. Di masa depan, sekte raksasa harus bergantung pada kamu. Tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Jika suatu hari, sekte raksasa benar-benar menghadapi semacam bahaya dan saya tidak di sini, saya khawatir kamu tidak akan bisa menolaknya. Jika kamu memiliki Space Arai, itu akan berbeda. Kamu dapat pergi ke istana surga tinggi wilayah utara saya untuk meminta bantuan kapan saja. Petik 2. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, ketika Yang Kai benar-benar menyebutkan ini, Tao Yingruo masih sangat bersemangat. Sejujurnya, bukan karena dia tidak mempertimbangkan ini sebelumnya. Jika Yang Kai bersedia datang ke sekte raksasa sebagai tetua tamu, bukan tidak mungkin baginya untuk menghubungkan sekte raksasa dan istana surga tinggi bersama-sama untuk mencari perlindungan jangka panjang dan efektif. Namun, pertama-tama, dia tidak tahu konsumsi seperti apa yang dibutuhkan Yang Kai untuk menyiapkan Space Arai. Menurutnya, konsumsi Space Arai yang luar biasa seperti itu akan sangat luar biasa. Bahkan mungkin seluruh sekte raksasa tidak akan mampu membelinya. Dan kedua, dia tidak ingin memberi Yang Kai kesan bahwa dia mendorong keberuntungannya. Dia tidak pernah berharap Yang Kai mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Segera, dia berkata dengan gembira, penatua adalah orang yang baik. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Ini hanya masalah sepele. Tapi saya masih membutuhkan persetujuan dari master sekte berikutnya. Saya setuju. Tentu saja saya setuju. Tao Yingruo dengan cepat mengangguk. Kondisi mental yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun hampir runtuh. Pada saat ini, ekspresinya seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru.
Dan dia tiba-tiba bertanya, apa yang dibutuhkan Penatua? Saya meminta Penatua untuk membuat daftar. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Petik 2. Aku tidak butuh yang lain. Jika kamu memiliki Space Spirit Crystals dan Space Spirit Jades, beri saya beberapa. Yang Kai mengumpulkan setumpuk besar bahan untuk mengatur Space Arrays. Bahkan jika dia memiliki 100 lebih, itu masih lebih dari cukup. Tetapi karena pihak lain telah mengatakannya, dia bersedia menerimanya. Bagus. Aku akan meminta seseorang menemukan cara untuk mengumpulkan dua hal ini. Ada satu hal lagi, di mana tempat terbaik untuk mengatur formasi ini? Karena dia ingin membuat Space Array, dia secara alami harus memilih tempat yang dijaga ketat. Tao Yingruo bertanya, Penatua, menurut kamu di mana lebih tepat untuk mengaturnya? Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, di seluruh sekte raksasa. Hanya area terlarang di belakang puncak raksasa yang cocok, tetapi itu masih merupakan area terlarang. Tao Yingruo segera berkata, Penatua bisa pergi kemanapun kamu mau. Nyonya ini tidak keberatan. Keterus-terangannya mengejutkan Yang Kai dan dia mengangguk. Bagus, kalau begitu kita akan pergi ke daerah terlarang. Tao Yingruo tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah Penatua merasa kecewa ketika dia pergi untuk menyelidiki daerah terlarang? Yang Kai menjawab dengan canggung, saya tidak kecewa, saya hanya ingin tahu. Tao Ying tersenyum bahagia, kekecewaan itu normal, biasanya. Tidak ada yang istimewa dari area terlarang itu. Jika kamu ingin menjelajahinya, kamu harus menunggu sampai bulan purnama. Yang Kai mengangkat alisnya. Malam bulan purnama? Tao Yingruo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis situasinya. Saya hanya mendengarnya sekali dari Master Sekte. Hanya pada malam bulan purnama akan terjadi beberapa perubahan tak terbayangkan di area terlarang. Jika Penatua benar-benar menginginkannya, mengapa tidak menunggu beberapa hari lagi? 5 hari dari sekarang akan menjadi malam bulan purnama. Aku harus melihat baik-baik, minat Yang Kai segera terguncang. Sebelumnya, ketika dia pergi untuk menyelidiki daerah terlarang, dia sangat kecewa. Tetapi dia tidak menyangka akan ada semacam misteri tersembunyi di dalamnya yang tidak akan terungkap sampai saatnya tiba. Ini menggelitik rasa ingin tahunya dan dia memutuskan untuk melihatnya lebih dekat pada malam bulan purnama. Jelas bahwa untuk membalas kebaikannya, seluruh sekte raksasa benar-benar tidak dijaga oleh Yang Kai. Sehingga Yang Kai dapat memahami perasaan mereka. Tidak peduli jam berapa sekarang, tidak mungkin mempertahankan hubungan yang begitu sederhana. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dia tidak menyangka bahwa jika Tao Yingruo sendiri tidak pernah ke daerah terlarang, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selama bulan purnama. Di seluruh sekte raksasa, hanya Yu Luoxia yang memenuhi syarat untuk masuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tao Yingruo, Yang Kai bergegas ke area terlarang di lembah gunung dan mengeluarkan setumpuk besar bahan untuk mengatur Space Array. Setengah hari kemudian, Space Array selesai, dan Yang Kai dengan santai memperbaiki token transmisi dan memanggil Ran Yiruo dan Yukren untuk memberi tahu mereka tentang penggunaan token transmisi dan juga mengajari mereka metode untuk mengaktifkannya sehingga mereka dapat memberitahu mereka Tao Yingruo. Dengan Space Array ini, sekte raksasa tidak lagi khawatir di masa depan. Tao Yingruo memperoleh token transmisi dan secara pribadi bergegas untuk berterima kasih kepada Yang Kai. Yang Kai hanya membawanya untuk mengalami transfer domain dan langsung mengirimnya kembali ke Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Menyebabkan dia menghela nafas dengan takjub dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam area terlarang lembah gunung, pepohonan menghijau dan udara dipenuhi dengan aroma bunga dan burung. Yang Kai duduk bersila dan menatap ke langit. Cuaca cukup baik. Bulan terang, bintang-bintang jarang, dan langit malam gelap. Tidak ada yang aneh dengan sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, bulan purnama perlahan naik ke langit. Pada saat ini, fluktuasi energi aneh tiba-tiba muncul. Fluktuasi ini sangat lemah sehingga jika Yang Kai tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya. Apakah itu di sini? Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius saat dia menjadi lebih fokus. Fakta bahwa area terlarang sekte raksasa hanya memiliki beberapa perubahan abnormal pada malam bulan purnama benar-benar membuatnya penasaran. Di bawah persepsinya, sekelilingnya sekali lagi jatuh ke dalam keadaan tenang. Seolah-olah itu hanya ilusi. Namun, sesaat kemudian, fluktuasi energi aneh muncul sekali lagi. Kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Itu menghilang dalam sekejap. Di mana itu? Yang Kai melihat sekeliling dengan penuh minat. Matanya berbinar. Fluktuasi ketiga segera muncul. Dan Yang Kai, yang sudah siap, melihat ke arah tertentu dan langsung terpana. Ini karena arah yang dia lihat sebenarnya adalah tebing bercahaya yang pernah dia lihat sebelumnya.
5 hari yang lalu, ketika dia datang ke sini untuk menyelidiki, satu-satunya hal yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah tebing ini. Itu semulus cermin, jernih dan tanpa sedikit pun kekuatan manusia. Itu adalah pekerjaan alam. Tapi sekarang, yang muncul adalah tebing yang sangat datar ini. Yang Kai sedikit terkejut ketika dia menyapu Divine Sense-nya ke atas tebing inci demi inci. Bertanya-tanya apakah ada semacam batasan mendalam yang ditempatkan di sana yang memungkinkannya untuk menghindari deteksi. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak menemukan apapun. Untungnya, frekuensi munculnya fluktuasi energi aneh ini menjadi lebih tinggi. Hingga akhirnya, pemandangan aneh muncul di tebing halus, seolah-olah telah berubah menjadi cermin. Cermin itu dipenuhi cahaya dan bayangan, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Saat tebing berubah, sejumlah besar energi dunia muncul entah dari mana, memenuhi seluruh lembah. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa energi dunia di lembah gunung ini tidak kalah dengan tempat rahasia kelas surga di Istana Danau Roh di luar kota Maplewood. Jika seorang kultivator biasa bisa berkultivasi di sini, 1 hari kultivasi bisa bernilai 10 hari. Lembah gunung pada siang hari tidak seperti ini. Energi dunia di sini tidak jauh lebih kuat daripada di daerah sekitarnya. Jadi cukup menakjubkan bahwa akan ada perubahan yang begitu mengejutkan pada malam bulan purnama. Namun, Yang Kai samar-samar merasa bahwa perubahan ini hanyalah penampilan, dan faktor terpenting adalah tebing yang halus. Menggunakan penglihatannya, dia menatap tebing, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Melihat ini, Yang Kai berteriak kaget. Ini karena dia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari pembiasan cahaya tebing ini. Saat dia memusatkan perhatiannya, cahaya yang terlipat benar-benar mulai berubah menjadi kata-kata. Semakin dia memusatkan perhatiannya, semakin jelas jadinya. Yang Kai tidak berani lalai dan dengan hati-hati mencatatnya. Sesaat kemudian, Yang Kai menemukan bahwa ini adalah teknik budidaya yang sangat luar biasa. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Pada malam bulan purnama di daerah terlarang lembah gunung sekte raksasa, teknik budidaya benar-benar muncul di tebing. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yang Kai tidak akan pernah mempercayainya. Teknik kultivasi ini tidak lengkap, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, tampaknya itu adalah teknik kultivasi yang cocok untuk wanita, agak mirip dengan garis keturunan sekte raksasa. Memikirkannya, sepertinya teknik budidaya sekte raksasa berasal dari tebing ini. Kemungkinan Yu Luoxia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini dan memperoleh kesempatan ini, memungkinkannya untuk berkultivasi sampai ke Kaisar Realem. Juga karena inilah dia dapat mendirikan sektenya sendiri di sini dan mendirikan sekte raksasa. Saat pikiran Yang Kai berfluktuasi, pemandangan di tebing berubah lagi. Itu bukan lagi karakter yang buram dan terdistorsi. Tetapi sebaliknya, sosok yang terdistorsi muncul. Sosok ini tampaknya menari di tebing di bawah sinar bulan. Tetapi setiap gerakan yang dibuatnya disertai dengan kemampuan ilahi yang mendalam, menyebabkan seseorang merasa mabuk. Jika seseorang dapat membenamkan diri di dalamnya dan memahaminya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Yang Kai tidak tahu bagaimana pemandangan aneh ini terbentuk, bisa jadi buatan manusia atau alami. Dia hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban dunia ini. Membenamkan kesadarannya ke dalamnya, dia dengan hati-hati memahami dan memverifikasi apa yang telah dia pelajari. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keberuntungan Yu Luoxia benar-benar buruk. Jika dia diberi cukup waktu, hanya dengan kesempatan ini saja, dia pasti akan bisa mencapai Master Realem Kaisar urutan ketiga di masa depan. Sayangnya, dia telah meninggal di Plain Palace bahkan sebelum dia bisa dewasa. Namun, sekarang dia mengerti mengapa Yu Luoxia mengubah tempat ini menjadi area terlarang, bahkan mencegah Tao Yingruo dan yang lainnya mendekat. Hal semacam ini secara alami paling baik dinikmati sendirian. Jika tidak, jika berita itu menyebar, kemungkinan akan menarik perhatian banyak orang. Meskipun keegoisan Yu Luoxia adalah bagian dari alasan untuk ini, itu juga sifat manusia. Tapi sekali lagi, kultivasi Yu Luoxia hanya di alam Kaisar Orde Pertama, jadi persepsinya jelas tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, dengan kesempatan ini, bagaimana dia bisa tumbuh sejauh ini? Pada saat tertentu, cahaya di tebing tiba-tiba menghilang, dan Yang Kai, yang tenggelam dalam berbagai jenis pencerahan, merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Tatapannya sangat dalam, seolah bisa menembus ruang dan menatap langsung ke tempat tertentu. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai berdiri dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tepi lembah. Dia diam-diam menatap kehampaan di depannya saat hukum luar angkasa tiba-tiba berfluktuasi dan tangannya perlahan terulur sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Membuka, dengan teriakan keras,
Ruang di sekitar Yang Kai terkoyak dan retakan spasial perlahan terbentuk saat Yang Kai terjun ke dalamnya. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kehampaan dan kekacauan, serta turbulensi ruang angkasa yang kacau balau. Siapapun yang datang ke sini akan merasa sulit untuk bergerak, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan ditelan oleh turbulensi ini dan tersesat dalam kehampaan ini. Namun, Yang Kai tidak takut. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat seperti itu. Energi hukum di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan liar saat energi kekosongan yang bergejolak ditarik ke arahnya oleh kekuatan tak terlihat, memungkinkannya mengalir melalui tubuhnya dan menyelimuti Divine Sense-nya, memungkinkan itu menyebar ke segala arah. Setelah waktu yang lama, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya saat dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berbalik. Ketika dia muncul kembali di lembah gunung, Yang Kai menemukan bahwa malam telah berlalu tanpa dia sadari, dan hampir siang hari. Berdiri di tempat, Yang Kai memandang ke langit dan kemudian ke tebing halus di kejauhan. Ekspresi bijaksana melintas di wajahnya saat dia membuat tebakan yang berani. Jika dia tidak salah, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi di lembah gunung terlarang ini. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejaknya sepanjang malam, dan baru setelah proses yang sangat cepat berakhir dia menyadari sesuatu. Jika dia ingin benar-benar memahaminya, dia mungkin harus menunggu 1 bulan lagi dan menunggu sampai bulan purnama di bulan berikutnya. Mau tak mau dia merasa sedikit kesal. Tetapi setelah memikirkannya, dia bukannya tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia merasa lega. Dalam perjalanan kembali ke puncak raksasa, Ran Yiruo dan Yukren berdiri di luar aula dan menyapa Yang Kai. Yang Kai berjalan melewati mereka dan berjalan ke kamar. Suaranya melayang. Beritahu aku ketika upacara dimulai. Ya, jawab Ran Yiruo dan Yukren dengan hormat. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai terus berkultivasi secara tertutup. Baru pada hari upacara akhirnya Yang Kai bisa berdandan di bawah asuhan Ran Yiruo dan Yukren. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami upacara pelantikan. Terakhir kali dia mengadakannya di kuil Azuresun. Itu cukup lucu. Kedua kali diadakan untuk tetua tamu. Tetapi setiap kali itu lebih megah dari yang terakhir. Bahkan jika sekte lain mempekerjakan tetua tamu, mereka tidak akan mengadakan upacara besar apapun. Paling-paling, mereka akan mengirimkan pemberitahuan kepada sekte yang berhubungan baik dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa orang ini sudah menjadi tetua tamu dari sekte mereka. Jika mereka bertemu dengannya di masa depan, semua orang akan memberinya wajah. Namun, apakah itu kuil Azuresun atau kuil raksasa? Keduanya sangat menghargai Yang Kai. Mengesampingkan kuil Azuresun, keselamatan sekte raksasa sekarang sepenuhnya bergantung pada Yang Kai. Jadi bagaimana mungkin itu tidak hebat? Para tamu dari seluruh penjuru datang untuk memberikan ucapan selamat. Tidak hanya pasukan terdekat yang menerima undangan datang, tetapi bahkan banyak orang yang belum pernah berinteraksi dengan mereka bergegas. Menghadapi Kaisar Realem yang tiba-tiba tiba satu demi satu, tekanan pada para murid yang bertugas menerima tamu di depan gerbang gunung cukup besar. Tao Yingruo, Qin Pei, dan yang lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan datang ke upacara pelantikan mereka sendiri. Seluruh sekte raksasa hanya memiliki 5 master tahap Daosos. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengirim 3 orang untuk menyambut para tamu sementara 2 sisanya sibuk menyapa para tamu. Namun, mereka semua tahu bahwa alasan mereka datang tanpa diundang bukanlah untuk menghadap sekte raksasa, tetapi untuk Yang Kai. Setelah persiapan yang begitu lama, masalah Plain Palace telah lama menyebar ke seluruh wilayah selatan. Belum lagi sekte wilayah selatan yang sedikit terkenal pada saat itu. Mereka yang masih hidup pada dasarnya berhutang Yang Kai hutang yang menyelamatkan jiwa. Karena mereka datang untuk memberi selamat kepadanya, tentu saja ada hadiah. Para murid yang bertugas mendaftarkan hadiah itu terkejut sampai hampir mati rasa. Harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya telah membuat kelompok murid perempuan sekte raksasa yang belum pernah melihat sebagian besar dunia tercengang. Ketika mereka mendaftar, tangan mereka gemetar. Dengan begitu banyak orang di sini, jumlah kursi yang mereka siapkan jauh dari cukup. Jika Tao Yingruo segera memobilisasi murid-muridnya dan meningkatkan jumlah kursi yang dia miliki, dia hampir tidak akan bisa mengisi kekosongan. Pada hari ini, semua dari 1000 atau lebih murid sekte raksasa, terlepas dari kultivasi mereka, tidak dapat beristirahat. Setelah menghitung, ada lebih dari 100 Kaisar Realem yang datang ke raksasa sekte untuk mengucapkan selamat kepadanya, dan ada banyak pembudidaya dari tingkat lain. Ada hampir 1.500 tamu yang hadir. Jumlah ini bahkan lebih dari semua murid sekte raksasa, memungkinkan Tao Yingruo dan yang lainnya benar-benar mengalami pengaruh satu orang. Upacara diadakan sesuai jadwal, dan di bawah ucapan selamat dari banyak orang, Yang Kai menjadi tetua tamu sekte raksasa.
Dengan statusnya yang ditetapkan, Tao Yingruo dan yang lainnya akhirnya santai. Acara hanya berlangsung selama sehari. Tetapi baru 3 hari kemudian sekte raksasa akhirnya tenang dan mengusir semua tamu. Selama 3 hari ini, Yang Kai terus-menerus berputar-putar di sekitar berbagai master kaisar realem. Karena dia telah menjadi tetua tamu sekte raksasa, dia hanya bisa menggunakan upacara ini sebagai jembatan bagi sekte raksasa untuk membangun hubungan yang baik dengan banyak sekte lainnya. Hasil seperti itu menyebabkan Tao Yingruo dan yang lainnya sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa tujuan mempekerjakan Yang Kai sebagai tetua tamu telah tercapai. Mulai sekarang, di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang berani memprovokasi sekte raksasa. Dan dengan reputasi emas Yang Kai, sekte raksasa hanya perlu berkembang selangkah demi selangkah dan akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Ini bukan sesuatu yang Yang Kai perlu pertimbangkan. Dia memiliki istana surga tinggi dan hanya melindungi sekte raksasa karena Yuzuo. Jadi tidak mungkin baginya untuk tinggal lama di sini. Awalnya, setelah upacara berakhir, Yang Kai berencana untuk pergi. Lagi pula, dia telah meninggalkan Space Arai. Jadi jika sekte raksasa mengalami masalah, Tao Yingruo bisa pergi ke istana surga tinggi untuk meminta bantuan. Namun, karena masalah dengan area terlarang di lembah gunung, Yang Kai tidak punya pilihan selain menunda keberangkatannya hingga bulan purnama bulan depan. Puncak raksasa, Tao Yingruo, dan beberapa suster junior panggung Daosos lainnya telah tiba. Setelah Ranjiro melapor kepada mereka, Yang Kai menerima mereka di aula tamu. 5 master tahap Daosos berbaris di bawah. Dan setelah memberi hormat, Tao Yingruo berkata, kebaikan besar Penatua yang tidak akan pernah dilupakan oleh sekte raksasa. Di masa depan, jika Penatua yang memiliki perintah, sekte raksasa tidak akan ragu untuk mematuhinya. Yang Kai mengangkat tangannya untuk membantu mereka berdiri dan melambaikan tangannya, mewakili master sekte terlalu serius. Saya sekarang adalah anggota sekte raksasa. Itu adalah tugas saya. Petik 2. Tao Yingruo berkata dengan penuh syukur. Sekte raksasa benar-benar beruntung bisa mendapatkan Penatua yang. Saat dia berbicara, dia melirik Qin Pei. Qin Pei melangkah maju dan dengan hormat menyerahkan cincin luar angkasa. Ini, Yang Kai mengambilnya dan menatapnya dengan curiga. Qin Pei berkata, ini adalah hadiah ucapan selamat dari berbagai tamu yang datang untuk menghadiri upacara tersebut. Murid telah mengumpulkan sejumlah piring batu giok untuk melihat apakah ada yang hilang. Petik 2. Awalnya, hadiah ucapan selamat semacam ini bisa ditinggalkan untuk sekte raksasa. Tetapi Tao Yingruo dan yang lainnya tahu tentang urusan keluarga mereka sendiri. Ketika orang mengirim hadiah ini, itu bukan untuk wajah sekte raksasa, tetapi untuk wajah Yang Kai. Secara alami, hal-hal ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi mereka menyerahkan segalanya. Benar-benar ada cukup banyak barang bagus di sini. Yang Kai dengan santai meliriknya dan tersenyum. Tidak menolaknya saat dia menyimpan cincin luar angkasa. Ini adalah jumlah kekayaan yang tak terbayangkan bagi seluruh sekte raksasa. Tetapi baginya, itu tidak lebih dari ini. Istana Surga Tinggi sekarang bertanggung jawab atas seluruh wilayah utara. Dan pendapatan tahunannya tidak terbayangkan. Jadi bagaimana sedikit kekayaan ini bisa dihitung? Yang Kai juga tidak berencana untuk membagikan hal-hal ini dengan sekte raksasa. Karena dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, Tao Yingruo dan yang lainnya tidak akan setuju untuk mengambilnya. Wanita-wanita ini tidak berkulit tebal. Belum lagi memberi pria ikan tidak sebaik mengajar pria memancing. Jika sekte raksasa ingin berkembang di masa depan dan mendapatkan sumber daya budidaya, mereka harus memiliki bisnis jangka panjang. Sehubungan dengan ini, Yang Kai memiliki rencana dalam pikirannya. Jika penjabat sekte master bebas, dia bisa pergi ke Istana Surga Tinggi untuk mencari kepala manajer keluarga saya. Mungkin kamu bisa berdiskusi dengannya tentang cara membuat sekte raksasa menjadi kaya. Di masa depan, para murid sekte kamu akan membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Petik 2. Mendengar ini, mata Tao Yingruo berbinar. Terima kasih banyak, Penatua Yang. Dalam beberapa hari, nyonya ini akan melakukan perjalanan. Yang Kai mengangguk dan berkata, ketika kamu sampai di sana, beritahu dia bahwa saya akan tinggal di sini selama sebulan sebelum kembali. Bagus. Bagi Tao Yingruo dan yang lainnya, tidak masalah berapa lama Yang Kai ingin tinggal di sekte raksasa. Lagi pula, bahkan area terlarang lembah itu terbuka untuknya. Jadi apa yang tidak bisa memuaskannya? Akan lebih baik jika dia ada hubungannya dengan Ranjiro dan Yukren. Sayangnya, keinginan tersebut tidak terwujud. Selama sekitar 20 hari berikutnya, Yang Kai tetap di kamarnya, seperti biasa. Belum lagi Tao Yingruo dan yang lainnya. Bahkan Ranjiro dan Yukren tidak pernah melihatnya lagi. Dalam sekejap mata,
Sebulan berlalu dan itu adalah malam bulan purnama lagi. Yang Kai tiba di area terlarang lembah lebih awal dan tidak bisa menahan kerutan. Terakhir kali dia datang ke sini, cuaca cerah. Tapi kali ini, langit dipenuhi awan gelap dan seluruh dunia menjadi gelap. Mau tak mau dia merasa agak khawatir. Bertanya-tanya apakah perubahan cuaca akan berdampak pada area terlarang. Tetapi jika itu seperti yang dia duga sebelumnya, cuaca tidak terlalu menjadi masalah. Saat dia menunggu dengan tenang, perasaan familiar itu muncul sekali lagi. Ekspresi Yang Kai berubah ketika dia merasa bahwa tebakannya sebelumnya benar. Namun, kali ini dia tidak memperhatikan tebing halus itu. Karena tidak ada cahaya bulan. Dan tidak ada yang aneh dengan tebing itu. Jadi dia langsung menuju ke tempat yang terakhir dia lihat. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi lemah lainnya muncul. Kali ini, Yang Kai, yang telah lama dipersiapkan, menatap kehampaan di depannya dengan mata terbelalak. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang dia duga, ketika fluktuasi energi dilepaskan, retakan tak terlihat muncul di kehampaan. Namun, retakan itu menghilang dalam sekejap, sehingga fluktuasi energi juga terhenti. Terakhir kali, Yang Kai memperhatikan anomali ini. Tetapi karena pikirannya telah terbenam di tebing yang halus, dia tidak dapat melacak sumber kekuatan ini sampai saat terakhir. Pasti ada sesuatu di dalam Void Crack. Pada malam bulan purnama, keberadaan yang tidak diketahui ini akan membuka kehampaan dan menyebabkan retakan Void muncul di lembah gunung. Di bawah pembiasan cahaya bulan, beberapa situasi di dalam Void Crack akan dipantulkan ke tebing halus. Dengan kata lain, sumbernya bukanlah tebing tetapi Void Crack. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tinjunya. Ingin tahu misteri apa yang tersembunyi di Void Crack ini. Bahkan jika orang lain memperhatikan ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yang Kai berbeda. Dia mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi selama dia bisa melacak sumber kekuatan ini, dia bisa langsung merobek ruang terbuka dan memasuki Void Crack untuk diselidiki. Meskipun dia telah merobek ruang terbuka terakhir kali, Void Cracks tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dilacak. Bahkan jika dia menggunakannya di suatu tempat, dia tidak akan dapat menemukan sumbernya. Setelah beberapa fluktuasi energi singkat, Space Crack akhirnya muncul secara keseluruhan. Jika bukan karena Yang Kai, bahkan Master Realm Kaisar Orde Ketiga tidak akan bisa mendeteksinya. Tanpa ragu-ragu, hukum luar angkasa Yang Kai berfluktuasi dengan liar saat dia memasukkan tangannya ke celah dan merobeknya ke samping sebelum menyelam. Di dalam celah spasial Chaotic Void, Yang Kai tertegun sejenak saat dia menatap ke depan. Hampir tidak bisa mempercayai matanya. Semua spekulasi sebelumnya telah membuatnya percaya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di celah spasial ini. Faktanya, tebakannya benar. Kali ini, dia mengikuti jejak dan menemukan sesuatu. Namun, apa yang tersembunyi di sini bukanlah harta karun surgawi yang dia bayangkan, tetapi seorang wanita. Seharusnya seorang wanita, seorang pria tidak akan mengenakan gaun berbunga-bunga seperti itu. Wanita itu duduk bersila di kehampaan. Kulitnya tipis dan matanya cekung. Rambutnya putih keperakan, dan matanya redup, seperti mata ikan mati. Kekuatan hidupnya sangat tipis, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Yang Kai terkejut. Bagaimana mungkin ada seorang wanita di sini? Meskipun dia tahu bahwa Void Crack sangat berbahaya, belum lagi tidak mahir dalam hukum luar angkasa. Bahkan seseorang seperti dia bisa kehilangan nyawanya jika dia tersesat di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menemukan seorang wanita di dalamnya. Celah kosong. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya menjadi salah satu orang sial yang dikabarkan hilang di Void Crack. Hanya saja setelah hilang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia menjadi sangat kurus sehingga dia hanya tinggal kulit dan tulang. Perlu diketahui bahwa mereka yang bisa memasuki Void Crack pasti tidak lemah. Karena kekuatan mereka tidak rendah, mereka secara alami akan memiliki beberapa pil pemulihan dan kristal sos pada mereka. Namun, menilai dari kondisi wanita ini, Yang Kai memperkirakan bahwa dia telah terperangkap di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun, atau tubuhnya tidak akan menyusut begitu banyak. Saat dia melihatnya, Yang Kai hampir membayangkan sebuah adegan. Setelah terperangkap dalam Void Crack yang tak berujung ini selama bertahun-tahun, semua item di Space Ring telah habis. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan darah dan dagingnya sendiri untuk mempertahankan vitalitasnya. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, daging dan darahnya hampir benar-benar habis, menghasilkan penampilannya saat ini. Siapa dia dan bagaimana dia terjebak di sini? Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia masih hidup. Vitalitas di tubuhnya memang redup. Seperti nyala lilin di tengah badai yang bisa padam kapan saja. Tapi dia masih hidup. Karena saat Yang Kai melihatnya, matanya yang redup tiba-tiba bergerak dan menjadi kaku. Seolah-olah dia sudah lama tidak bergerak.
Saat mata mereka bertemu, ekspresi kegembiraan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia mengeluarkan suara gemericik. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Mulut wanita yang seperti kulit kayu itu terbuka dan tertutup beberapa kali, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan gerakan ini, vitalitasnya yang awalnya halus dengan cepat dikonsumsi dan cahaya di matanya meredup. Yang Kai berkeringat dingin, takut dia akan mati begitu saja. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pil roh dari cincin luar angkasa dan menjepitnya di antara jari-jarinya sebelum berjalan. Mata wanita itu langsung tertuju pada pil di tangan Yang Kai. Seolah-olah dia adalah hantu kelaparan yang baru saja melihat makanan lezat. Napasnya yang lemah menjadi agak tergesa-gesa. Yang Kai menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat dari tubuh wanita ini. Fakta bahwa dia mampu bertahan selama ribuan tahun di Void Crack berarti bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Pada saat ini, pil roh kelas Raja Origin saja sudah cukup untuk membuatnya terlihat seperti ini. Bagaimana dia bisa memiliki sikap seorang ahli? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jujurnya, Yang Kai tidak tahu apakah baik atau buruk menemukan wanita seperti itu di Void Crack, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika wanita itu adalah keberadaan yang keji, jika dia menyelamatkan hidupnya, bukankah dia akan membantu kejahatan? Tetapi jika pihak lain secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan terjebak di sini, akan terlalu kejam baginya untuk hanya duduk dan menonton. Dia benar-benar kesempatan terakhir wanita ini. Jika dia membiarkannya pergi, dia akan mati tanpa keraguan. Jadi tidak peduli apa, Yang Kai memutuskan untuk membiarkannya memulihkan sedikit vitalitasnya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Berjalan ke depan, dia menyerahkan pil di tangannya. Wanita kurus itu menatapnya, mencoba yang terbaik untuk menelannya. Tetapi sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya. Hanya bisa menatap Yang Kai dengan mata memohon. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Bahkan jika wanita ini benar-benar melakukan kejahatan keji di masa lalu, dengan keadaannya saat ini, akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun baginya untuk pulih. Dia tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan memasukkan pil ke mulutnya sebelum menggunakan Kaisar Ki untuk membantunya menelannya. Mata wanita itu bersinar dengan rasa terima kasih saat dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Yang Kai tidak tinggal diam dan malah meletakkan tangannya di bahunya. Tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Dengan hati-hati menuangkan Kaisar Ki ke tubuhnya untuk membantunya memperbaiki khasiat obat. Dengan cara ini, Yang Kai dapat dengan jelas memahami situasi di dalam tubuhnya dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Yang Kai tidak tahu kultivasi seperti apa yang dimiliki wanita ini di puncaknya. Tetapi pada saat ini, daging dan darahnya telah mengering dan meridiannya telah menyusut beberapa kali, menyebabkan banyak penghalang. Yang Kai harus memusatkan perhatiannya dan dengan hati-hati mengedarkan Kaisar Ki-nya. Jika tidak, satu kesalahan saja akan menyebabkannya meledak dan mati. Pil roh origin King Realm secara alami tidak cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Bahkan dengan bantuan Yang Kai dalam menyempurnakan semua khasiat obat, itu hanya cukup untuk menstabilkan kekuatan hidupnya. Tetapi kulit dan tulangnya tidak berubah sedikit pun. Di sisi lain, matanya yang seperti ikan mati akhirnya menunjukkan beberapa warna. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dikatakan bahwa semut pun bisa mencuri nyawa, apalagi manusia. Tetapi jika seseorang benar-benar terjebak di tempat ini selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, Yang Kai merasa lebih baik mati saja. Paling tidak, jika mereka mati, semuanya akan berakhir. Terjebak di tempat ini hanyalah siksaan. Namun, wanita ini entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Seberapa kuat tekad dan keuletannya, budidaya temperamen wanita ini benar-benar tak terbayangkan. Memungkinkannya untuk bertahan dalam kondisi seperti itu. Setelah menyempurnakan efek pil roh kelas Raja Origin, wanita itu menatap Yang Kai lagi. Matanya dipenuhi keinginan. Jelas ingin Yang Kai memberinya lebih banyak. Yang Kai pura-pura tidak mengerti dan berdiri di sana menggaruk wajahnya. Melihat tidak ada hasil, wanita itu tidak bersikeras dan menutup matanya lagi. Setelah pulih beberapa saat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara air mata. Jelas, sudah lama sejak dia terakhir berbicara. Meskipun dia telah mendapatkan pil roh untuk mempertahankan vitalitasnya, dia masih tidak dapat berbicara. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhasil menyelesaikan kalimatnya. Banyak terima kasih. Dua kata sederhana ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dan setelah dia selesai berbicara, dia tetap diam. Yang Kai mengangguk dan tersenyum. Bukan apa-apa, bagaimana saya bisa memanggil kamu? Wanita itu tertegun.
Ekspresi kebingungan muncul di matanya. Yang Kai mengamati ekspresinya dan bertanya-tanya apakah dia telah terjebak di sini terlalu lama dan bahkan lupa namanya. Namun, dengan sangat cepat, wanita itu perlahan mengucapkan setiap kata dan mencoba yang terbaik untuk menjawab. Seng Yu Zu. Nama adalah tanda kehidupan seseorang. Bahkan jika seseorang melupakannya sejenak, mereka akan selalu mengingatnya. Yang Kai tertegun sejenak. Nama ini cukup aneh. Memikirkannya dengan hati-hati, dia belum pernah mendengar nama keluarga ini di antara semua orang yang berinteraksi dengannya. Junior Yang Kai. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Tetua tamu sekte raksasa saat ini. Saya tidak sengaja menemukan sesuatu di area terlarang dan mengikuti jejak untuk menemukan kamu. Saya tidak berharap untuk melihat kamu di sini. Apakah kelainan di area terlarang sekte raksasa saya disebabkan oleh kamu? Seng Yuzu mengangguk. Tidak yakin apakah itu karena dia wanita yang tidak banyak bicara, atau karena sulit untuk berbicara. Seperti yang diharapkan, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Situasi di area terlarang telah membuatnya berspekulasi bahwa akar masalahnya ada di celah spasial ini. Dan setelah melihat Seng Yuzu ini, Yang Kai segera menyimpulkan bahwa kelainan ini pasti buatan manusia. Seng Yuzu terjebak di sini. Itulah sebabnya dia menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat untuk meninggalkan petunjuk melalui celah spasial kecil. Jika seseorang benar-benar menemukan petunjuk ini, mereka pasti akan penasaran dengan Void Crack dan akan dapat menemukannya. Namun, di dunia ini, selain Yang Kai, hanya Li Wei dari Spirit Base Island yang dapat menemukan petunjuk yang tidak dapat dijelaskan. Karena hanya mereka berdua yang mahir dalam hukum luar angkasa dan dapat merasakan keberadaan celah ini. Jika tidak, Master Sekte Raksasa Yu Luosha tidak akan sepenuhnya menyadari hal ini. Berpikir bahwa situasi di daerah terlarang adalah hasil dari perebutan nasib baik surga dan bumi. Berkah yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Dengan kata lain, berbagai hal yang Yu Luosha pahami dari tebing halus itu semuanya sengaja ditinggalkan oleh Seng Yuzu. Yu Luosha dapat dianggap sebagai murid Seng Yuzu, sehingga semua orang di sekte raksasa dapat dikatakan sebagai muridnya. Melihat situasi Seng Yuzu saat ini, jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Yang Kai memperkirakan bahwa metode ini telah digunakan ribuan tahun yang lalu dan telah dipertahankan dalam keadaan yang luar biasa, menyebabkan situasi berubah setiap bulan purnama. Senior, sudah berapa lama kamu terjebak di sini? Yang Kai bertanya lagi. Dia sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Seng Yuzu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat terlalu banyak. Ini benar-benar jawaban yang menyedihkan. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedih untuknya. Dia bahkan tidak bisa mengingat sudah berapa lama dia terjebak di sini. Jadi jelas itu sudah sangat lama. Apakah senior tahu tentang Space Force? Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Retakan spasial yang muncul di area terlarang lembah tidak mungkin muncul tanpa alasan. Itu hanya buatan manusia. Seng Yuzu berkata, saya telah terjebak terlalu lama. Saya hanya bisa memikirkan cara sendiri. Setelah jeda yang lama, dia berjuang untuk melanjutkan. Hanya saja, aku sedikit mengerti. Yang Kai mengangguk setuju. Retakan luar angkasa terlalu kecil. Sangat kecil sehingga bahkan Yu Luosha, yang telah berkultivasi di area terlarang selama ribuan tahun, tidak dapat mendeteksinya. Jika bukan karena Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, tidak mungkin baginya untuk menemukannya. Masuk akal bagi Seng Yuzu untuk mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang Space Cracks. Jika tidak, dia tidak akan bisa membuat Space Crack. Jika dia mahir dalam hal itu, dia pasti sudah lama mengembangkannya dan melarikan diri. Yang Kai memperkirakan bahwa pencapaiannya di Dao of Space hanya di tingkat dasar, jauh dari tingkat pemahaman hukum. Adik, Seng Yushu tiba-tiba memanggil. Instruksi apa yang dimiliki senior? Yang Kai menatapnya. Seng Yuzu berkata, karena kamu bisa datang ke sini. Itu berarti kamu bisa merobek ruang. Bisakah kamu membawaku pergi? Setelah berbicara sebentar, kemampuannya untuk mengekspresikan dirinya secara bertahap menjadi lebih halus. Dan suaranya yang serak berangsur-angsur menjadi bulat dan halus. Tetapi dia masih sedikit sesak napas. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, matanya dipenuhi dengan keinginan. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, seseorang akhirnya muncul di depannya. Dan jelas bahwa orang ini mahir dalam hukum luar angkasa. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus bergantung pada Yang Kai. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Mendengar ini, Yang Kai menggosok dagunya dan berkata dengan ekspresi bermasalah. Tapi aku tidak tahu apakah senior adalah orang yang baik atau jahat. Seng Yuzu mengerjap. Jika saya mengatakan saya orang baik, apakah kamu akan mempercayai saya? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tentu saja tidak. Seng Yuzu berkata, jika saya adalah orang jahat,
Saya tidak akan dikomplotkan oleh orang lain dan berakhir di sini. Tidak pernah melihat cahaya hari. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata bukanlah bukti. Jika senior benar-benar orang jahat yang akan melakukan apa saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seng Yuzu menghela nafas. Bagaimana kamu ingin aku membuktikan apakah aku baik atau jahat? Saya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, bahkan jika ada orang yang saya kenal, saya khawatir sebagian besar dari mereka akan mati. Kamu mungkin bahkan tidak tahu orang-orang yang tidak mati. Apakah kamu ingin keluar dan menyelidiki? Petik 2. Itu bukan tidak mungkin. Yang Kai mengangkat alisnya. Lalu siapa yang kamu kenal? N. Jika kamu pikir mereka tidak akan bisa hidup sampai sekarang, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Katakan saja padaku tentang mereka yang kamu pikir akan berumur panjang. Petik 2. Seng Yuzu tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup berhati-hati. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya pilihan. Tolong maafkan saya. Seng Yuzu memikirkannya sejenak sebelum nama pertama yang muncul mengejutkan Yang Kai. Apakah Wu Kuang masih hidup? Mata Yang Kai melebar saat ekspresinya menjadi rumit. Wu Kuang? Wu Kuang yang mana? Seng Yuzu menatapnya sambil berpikir. Kamu sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jadi dia berhasil? Dahi Yang Kai meneteskan keringat dingin. Wu Kuang yang mana yang kamu bicarakan? Seng Yuzu menatapnya dengan penuh arti. Tidak ada orang lain. Itu yang kamu pikirkan. Orang yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan dan bertanya dengan suara rendah. Apakah senior dan Wu Kuang saling mengenal? Seng Yuzu terkekeh. Tentu saja. Itu semua berkat dia bahwa aku terjebak di sini. Apa? Yang Kai merasa kepalanya akan meledak. Wanita kurus di depannya ini sebenarnya terjebak di Void Crack ini karena Wu Kuang? Bukankah itu berarti dia berasal dari generasi yang sama dengan Wu Kuang? Untuk sesaat, Yang Kai tidak bisa menahan keringat. Sebelumnya, dia menduga bahwa Seng Yuzu telah terperangkap di sini setidaknya selama beberapa ribu atau 10.000 tahun. Tetapi jika dia dan Wu Kuang berasal dari era yang sama, beberapa ribu atau bahkan 10.000 tahun bukanlah apa-apa. Memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Dia telah terperangkap di tempat gelap ini selama puluhan ribu tahun. Namun dia tidak menjadi gila dan malah terus-menerus mencoba mengirim pesan untuk menarik orang untuk menyelamatkannya. Seng Yuzu ini benar-benar monster tua. Tiba-tiba, Yang Kai menyadari ada sesuatu yang salah dan mencibir. Apakah senior mengira aku muda dan mudah ditipu? Seng Yuzu bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Dia tidak mengerti mengapa Yang Kai tiba-tiba menjadi bermusuhan. Yang Kai mendengus. Wu Kuang itu dikenal sebagai Kaisar Agung Pemakan Surga, nomor 1 sepanjang zaman, dan kultivasinya sangat tinggi. Jika dia benar-benar menyerang kamu, bagaimana kamu bisa bertahan? Apakah senior ingin memberitahu saya bahwa kamu juga seorang Kaisar Agung? Jelas tidak mungkin. Jika Seng Yuzu ini benar-benar Kaisar Agung, dia pasti sudah lama menghancurkan kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Kaisar Agung mewarisi takdir dunia dan diakui oleh Dao Surgawi. Jadi mereka bukanlah eksistensi yang bisa terjebak dalam kehampaan. Dia benar-benar berhasil. Gumam Seng Yuzu. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tidak heran kamu salah paham. Ketika aku terjebak di sini olehnya, dia bukan Kaisar Agung. Mulut Yang Kai terbuka lebih lebar dari telur dalam sekejap. Jumlah informasi yang terkandung dalam kata-kata ini agak terlalu banyak. Wu Kuang sudah terkenal terlalu lama, dan tidak ada seorang pun di seluruh batas bintang yang tidak tahu nama Heaven's Devourer. Tetapi siapa yang tahu kapan dia menjadi Kaisar Agung? Seng Yuzu sebenarnya telah memberitahu Yang Kai bahwa ketika dia terjebak di sini, Wu Kuang belum menjadi Kaisar Agung. Lalu pertanyaannya, sudah berapa lama dia terjebak di sini? Sudah lama sejak Wu Kuang menjadi Kaisar Agung Pemakan Surga. Pertempuran Kaisar Agung baru dimulai 30.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Seng Yuzu ini telah terperangkap di sini setidaknya selama 30 hingga 40.000 tahun. Dan setelah sekian lama, Seng Yuzu tidak dapat melarikan diri. Setelah mempelajarinya dengan susah payah, dia baru saja mulai memahami dasar-dasar Space Force dan hampir tidak bisa membuka Space Crack untuk mengirim pesan. Yang Kai hampir curiga dia berbohong. Bagaimana seseorang bisa hidup begitu lama di tempat seperti itu? Seng Yuzu mengabaikannya dan melanjutkan. Saat itu, kekuatanku setara dengan Wu Kuang dan kami berdua memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Karena inilah aku disergap oleh Wu Kuang. Mata Yang Kai melotot. Kamu bertarung dengan Wu Kuang untuk posisi Kaisar Agung? Perbuatan heroik macam apa ini? Itu benar-benar dilakukan oleh seorang wanita. Itu tidak terbayangkan. Karakter seperti itu benar-benar mencengangkan dan terkenal saat itu. Seng Yuzu tersenyum pahit.
Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelum dia berkomplot melawanku dan mengirimku ke dalam kehampaan. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi simpatik. Permusuhan ini benar-benar cukup besar. Dalam perjuangan untuk Dao besar, Wu Kuang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Meskipun dia bukan orang yang baik untuk memulai gerakan catur, Seng Yuzu ini masih kurang. Namun, ketika harus mencuri Dao besar orang, kebencian benar-benar tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, ketika Seng Yuzu berbicara tentang masalah ini, reaksinya datar, tanpa dendam atau kebencian, menyebabkan Yang Kai sangat memikirkannya dan merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu buruk. Namun, dengan cara ini, dia bisa memastikan bahwa kultivasi Seng Yuzu sebelumnya kemungkinan sama dengan apa yang dikatakan Yang Yan. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Tetapi karena dia belum mendapatkan persetujuan dunia, dia tidak dapat menjadi Kaisar Agung. Karakter seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Realm Kaisar Orde Ketiga biasa. Jika kondisinya tepat, mereka dapat menerobos ke alam Kaisar Agung kapan saja dan menggantikan 10 penguasa alam Kaisar Agung saat ini. Seng Yuzu menilai Yang Kai lagi dan berkata, "Kamu tidak terlihat terlalu tua. Tetapi kamu sebenarnya memiliki kultivasi Realm Kaisar Orde Kedua. Di masa depan, kamu mungkin dapat bersaing dengan para pahlawan dunia." Petik 2. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana hati berada, tubuh pergi." Seng Yuzu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Dengan ambisi yang begitu besar, pasti akan ada tempat untukmu di masa depan." Berhenti sejenak, dia bertanya, "Kamu belum memberitahu saya, apakah Wu Kuang masih hidup?" Yang Kai menghela nafas, "Mati? Tentu saja. Ini bukan kebenaran. Meskipun tubuh fisik Wu Kuang telah dihancurkan, jiwanya masih terjerat dengan Duan Hongchen. Berbagi tubuh dengannya, sehingga bisa dianggap setengah mati." Alasan dia menjawab seperti ini adalah karena dia ingin melihat reaksi seperti apa yang akan dimiliki Seng Yuzu. Jika dia menunjukkan perilaku yang tidak biasa, Yang Kai harus mempertimbangkan apakah dia harus membawanya keluar. Mendengar ini, Seng Yuzu tertegun sejenak sebelum bertanya, "Mati?" Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Agung Pemakan Surga mendatangkan malapetaka di Starfield, menghancurkan semua makhluk hidup dan menghancurkan bintang-bintang kemanapun dia pergi. Kaisar Agung tidak tahan melihat ini terjadi dan bergabung untuk membunuhnya di Laut Fragmen Bintang." Petik 2. Seng Yuzu menatapnya dan bertanya, "Kapan ini terjadi?" "Sekitar 30.000 tahun yang lalu." Sudah lama sekali. Ekspresi Seng Yuzu menjadi rumit saat dia menghela nafas. Sukses dari mengkonsumsi surga. Gagal juga dari mengkonsumsi surga. Siklus karma dan pembalasan tidak menyenangkan. Yang Kai menjawab, "Senior seharusnya senang." Seng Yuzu mengangguk dan berkata, "Ya, saya seharusnya bahagia. Pada tahun-tahun awal, saya pikir dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Tetapi saya tidak berharap bahwa dia akan berakhir dalam serangan kelompok. Lupakan saja. Sekarang dia sudah mati. Semua dendam di antara kita sudah selesai. Jadi jangan bicarakan dia lagi. Apakah kamu tahu tentang Duan Hongchen, Yao Jun, Zhan Wuhen, dan Chu Tianji?" Keringat dingin menetes di dahi Yang Kai saat dia berkata dengan ekspresi berkedut, "Senior Hongchen adalah panutan generasi kita. Dan kita memiliki beberapa interaksi yang ditakdirkan satu sama lain. Jadi kita pernah bertemu sebelumnya. Tetapi siapa Zhan Wuhen dan Chu Tianji?" Nama-nama 4 orang muncul. 2 di antaranya adalah Kaisar Agung. Meskipun dia tidak tahu siapa Zhan Wuhen dan Chu Tianji, dia memiliki tebakan yang samar. Seng Yuzu berkata, "Zhan Wuhen mengolah catatan darah besi dan paling suka berkelahi. Mungkin dia sekarang memiliki nama lain. Tetapi nama aslinya tidak diketahui. Adapun Chu Tianji itu, dia tidak lebih dari penipu. Tetapi dia juga memiliki beberapa kemampuan untuk melihat melalui misteri surga." Yang Kai berkeringat dingin saat dia dengan lemah berkata, "Senior mungkin mengacu pada darah besi Kaisar Agung dan Kaisar Agung Tianshu." Hati Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Semua orang yang dia kenal sebenarnya adalah Kaisar Agung. Namun, ini tidak mengejutkan. Jika dia memintanya untuk menemukan beberapa orang yang masih hidup, dia secara alami akan memilih mereka yang berada di puncak kekuatan. Dan karena orang-orang ini masih hidup, mereka secara alami tidak akan tetap tidak dikenal. Dengan koneksi ini, belum lagi kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar keluar, siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan jika berbagai Kaisar Agung bertemu dengannya, mereka masih harus memberinya wajah. Mereka semua adalah Kaisar Agung. Ekspresi kenangan muncul di mata Seng Yuzu, seolah-olah dia mengingatnya di masa lalu. Dia dengan cepat pulih dan tersenyum. "Mereka seharusnya tidak mati, kan? Selama kamu bertanya kepada mereka siapa saya, mereka secara alami akan memberitahu kamu."
Petik 2. Mereka semua masih hidup. Yang Kai menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan ekspresi pahit. Tapi semua Kaisar Agung ini adalah sosok yang sulit dipahami. Junior ini tidak dapat menemukannya. Dari 4 Kaisar Agung, Duan Hongchen mungkin masih terjerat dengan Wu Kuang di domain leluhur. Meskipun Kaisar Agung Darah Besi bertanggung jawab atas pengadilan bintang, dia masih cukup sulit dipahami. Terakhir kali dia muncul di wilayah barat. Sangat disayangkan dia tidak menemukannya sama sekali dan malah menghancurkan space array-nya untuk menyelamatkan Lin Yuner. Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia bertemu dengan Kaisar Agung Darah Besi lagi, ekspresinya pasti tidak akan bagus. Lagi pula, dia hampir menculik Yuner kecil. Adapun Kaisar Hantu Besar Yao Jun, tidak perlu menyebutkannya. Terakhir kali dia berada di tanah kuno liar di wilayah timur. Dia memiliki beberapa gesekan dengan putrinya, Yao Lin, dan hampir membunuhnya. Pada akhirnya, Kaisar Hantu Besar yang datang untuk menyelamatkannya. Dendam ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi sudah menjadi masalah besar bahwa Kaisar Agung tidak mengejar masalah ini. Jadi bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya? Kaisar Agung Tianshu tinggal di lembah rahasia surga. Tetapi Yang Kai tidak tahu di mana lembah rahasia surga berada atau di mana letaknya. Pada akhirnya, status Seng Yuzu terlalu tinggi. Meskipun dia sekarang kurus dan kurus, suaranya lemah. Tetapi unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Setelah puluhan ribu tahun berteman, semua orang yang dia kenal terkenal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seng Yuzu juga merasa sedikit tidak berdaya. Sudah terlalu lama, jika sudah ribuan tahun, itu akan baik-baik saja. Umur seorang Master Realem Kaisar sangat panjang. Jadi dia bisa mengatakan beberapa nama lagi untuk diselidiki Yang Kai. Tetapi setelah puluhan ribu tahun, berapa banyak orang yang bertahan sampai sekarang? Hampir semuanya adalah Kaisar Agung. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Aku akan mengeluarkan senior sekarang. Seng Yuzu bertanya dengan heran. Apakah kamu tidak takut aku menjadi orang jahat? Yang Kai tersenyum bebas. Senior mungkin orang jahat. Tetapi setelah terjebak di sini selama puluhan ribu tahun, berapa banyak kultivasi kamu yang tersisa? Bahkan jika kamu ingin melakukan kejahatan, saya khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Belum lagi, jika senior benar-benar orang jahat, nasib Wu Kuang akan menjadi milik senior. Karena Seng Yuzu mengenal begitu banyak Kaisar Agung. Kaisar Agung ini jelas tahu siapa dia. Jika hari itu benar-benar datang, tak satu pun dari Kaisar Agung ini akan duduk diam dan menonton. Tidak takut dia akan menimbulkan masalah. Seng Yuzu berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, saya bukan seseorang yang terbiasa menerima bantuan. Karena kamu menyelamatkan hidup saya mungkin bisa membalas kamu. Petik 2. Yang Kai berkata dengan serius. Tidak apa-apa, senior tidak perlu khawatir tentang itu. Ini bukan karena dia ingin bermain keras untuk mendapatkannya, melainkan karena dia benar-benar berpikir begitu. Menurut pendapat Yang Kai, Seng Yuzu ini mungkin tidak memiliki banyak hal baik pada dirinya. Bahkan jika dia memiliki harta yang bagus, apakah dia akan kekurangan mereka? Mountain River Bell di tangannya adalah harta yang bahkan Kaisar Agung akan tertarik. Jadi tidak mungkin baginya untuk mengambil harta yang lebih kuat dari Mountain River Bell. Seng Yuzu berkata, biarkan aku menyelesaikan dulu. Tidak akan terlambat untuk menolak. Dia tampak seolah-olah dia yakin Yang Kai tidak bisa menahan godaan. Minat Yang Kai juga terusik dan dia memasang postur mendengarkan. Seng Yuzu berkata, saya juga mengatakan sebelumnya bahwa kamu belum tua. Namun kamu memiliki kultivasi yang tinggi. Di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para pahlawan dunia. Tetapi apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa hanya ada 10 Kaisar Agung di dunia ini? Yang Kai berkata, junior ini pernah mendengar bahwa dunia ini seperti botol dengan konten terbatas. Tidak dapat menampung lebih dari 10 Kaisar Agung. Aku ingin tahu apakah itu benar. Seng Yuzu agak terkejut. Kamu benar-benar tahu ini. Aku baru saja mendengar. Yang Kai tersenyum. Seng Yuzu mengangguk dan berkata, itu benar. Botol dunia ini hanya dapat menampung 10 Kaisar Agung. Jika kamu ingin menjadi Kaisar Agung, kamu hanya dapat bersaing dengan para pahlawan dunia jika kamu memiliki ruang. Yang Kai menghela nafas. Berapa lama? Masa hidup Kaisar Agung sangat panjang. Jadi kecuali ada semacam kecelakaan yang terjadi, bagaimana mungkin ada tempat kosong? Setelah pertempuran Kaisar Agung, beberapa Kaisar Agung baru telah lahir. Tetapi semua ini berkat Wu Kuang. Selama Perang Laut Fragmen Bintang, Wu Kuang telah membunuh beberapa Kaisar Agung. Menghasilkan Great Pill Great Emperor, Flower Shadow Great Emperor, Night Shadow Great Emperor, dan bahkan Bright Moon Great Emperor dipromosikan nanti.
Karena itu, jika mereka benar-benar menghitung, mereka harus berterima kasih kepada Wu Kuang. Tanpa pembantaian Wu Kuang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan supremasi. Tapi selalu ada kesempatan, kan? Pada akhirnya, Kaisar Agung tidak abadi. Seng Yuzu tersenyum sedikit. Mungkin dia cantik di puncaknya. Senyumnya manis. Tetapi pada saat ini, tidak pantas baginya untuk tersenyum karena itu lebih buruk daripada menangis. Keuntungan terbesar kamu adalah masa muda kamu. Yang Kai mengangguk. Senior benar. Dia baru berkultivasi selama 100 tahun. Dan dengan bakatnya, berkultivasi ke alam Kaisar Orde Ketiga atau bahkan setengah langkah lagi dari menjadi Kaisar Agung jelas bukan masalah. Umurnya sangat panjang. Dan jika saat itu tiba, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya. Seng Yuzu perlahan berkata, jika hari itu benar-benar datang, maksudku, jika hari itu tiba, aku akan memberitahumu bagaimana menjadi Kaisar Agung. Tubuh Yang Kai bergetar. Matanya berkedip saat dia menatap Seng Yuzu. Apakah senior tahu rahasia untuk menjadi Kaisar Agung? Ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya bingung. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin menjadi Kaisar Agung, dia perlu memahami energi surgawi surga dan bumi. Tetapi dia tidak tahu apa-apa lagi tentang itu. Namun, Kaisar Agung sangat mulia. Jadi bahkan jika mereka bisa memahami energi surgawi surga dan bumi, mereka mungkin belum tentu bisa berhasil. Sekarang, kata-kata Seng Yuzu memberinya harapan tanpa akhir. Seng Yuzu berkata, jika saya tidak dikomplotkan oleh Wu Kuang saat itu, saya mungkin memiliki kesempatan. Saya pernah mengalami hal serupa sekali. Apakah kamu pikir saya tahu? Petik 2. Yang Kai tiba-tiba merasa ingin menggaruk telinga dan pipinya. Hatinya gatal untuk menggunakan kekerasan untuk membuka mulut Seng Yuzu ini dan menggali semua rahasianya. Jika dia benar-benar dapat memahami rahasia Kaisar Agung, maka ketika saatnya tiba, dia akan dapat berjalan di depan semua orang. Tapi pada akhirnya, dia bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Jadi bagaimana dia bisa melawan hati nuraninya? Harus dikatakan bahwa pengembalian dari Seng Yuzu cukup besar. Meskipun terdengar agak tidak dapat diandalkan, itu lebih berharga daripada harta apapun. Dia menyeringai dan berkata, apakah kamu akan memberitahuku sekarang? Meskipun dia tahu itu agak mustahil, dia masih ingin mencoba. Mungkin pihak lain benar-benar cukup baik untuk mengajarinya. Seng Yuzu perlahan menggelengkan kepalanya. Jika waktunya tidak tepat, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu hanya harus fokus pada kultivasi. Kesempatan diberikan kepada mereka yang siap. Yang Kai mengangguk dan tidak bersikeras lebih jauh. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius lagi. Lalu ketika saatnya tiba, junior ini mungkin harus bersaing dengan senior. Apakah senior tidak khawatir memprovokasi musuh yang kuat? Bahkan jika memang ada peluang, peluang itu sangat tipis. Tidak mungkin beberapa Kaisar Agung tiba-tiba muncul seperti setelah pertempuran di Laut Fragmen Bintang seperti terakhir kali. Bahkan jika salah satu Kaisar Agung ini mati, itu akan menjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Jadi bahkan jika ada peluang di masa depan, kemungkinan besar hanya satu tempat yang akan muncul. Seng Yuzu pada dasarnya menciptakan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri. Dan musuh ini akan tahu semua yang dia tahu. Mendengar ini, Seng Yuzu tersenyum dan berkata, dalam perjuangan Dao besar, apakah kamu mati atau aku hidup? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika saat itu tiba, hanya akan ada kita berdua? Pada saat itu, siapapun yang memenuhi syarat akan dapat merasakannya dan mungkin kita dapat bergabung. Jadi itulah yang dipikirkan senior. Keraguan Yang Kai menghilang. Dan dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Ketika saat itu tiba, semua monster tua yang tersembunyi di dunia ini akan bergegas maju. Jadi apa bedanya jika ada satu orang lagi atau lebih sedikit? Bahkan, dia bahkan bisa bergabung dengan Yang Kai untuk melawan musuh. Dan pada saat terakhir, mereka akan bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan menangkupkan tinjunya. Junior ini sangat berterima kasih atas kebaikan senior. Sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih atas masalahmu. Seng Yuzu mengangguk ringan. Mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya yang gemetar. Menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Bagaimanapun, dia telah terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun. Dan jika dia tidak pergi sekarang, dia akan benar-benar menjadi tumpukan tulang. Yang Kai tahu bahwa dia tidak bisa bergerak dengan mudah. Jadi dia tidak menahan diri dan langsung berjalan untuk meminta maaf. Menjangkau, dia mengangkatnya, seolah-olah dia memegang setumpuk tulang, membuat Yang Kai menghela nafas. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Namun dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Berapa banyak penderitaan yang dia derita selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. Dia tidak tahu bagaimana dia memprovokasi Wu Kuang.
Tetapi sebelum dia bisa memperjuangkan posisi Kaisar Agung, dia telah diplot. Hukum luar angkasa melonjak saat Yang Kai membuka jalan dan kembali ke lembah dalam sekejap mata. Saat energi dunia yang kaya melonjak ke arahnya, Seng Yuzu di tangannya tidak bisa menahan erangan. Matanya yang keruh tiba-tiba melepaskan cahaya yang mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan energi dunia? Di dalam Void Crack, hanya ada kehampaan dan kekacauan yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Divine Art-nya yang melindunginya, dia tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Seng Yuzu sedikit gemetar, sehingga dia dapat memahami suasana hatinya dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Tempat ini adalah sekte raksasa domain selatan. Senior mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi sekte ini baru saja mengalami bencana besar dan tuan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Saya memiliki beberapa koneksi dengan salah satu sekte ini. Jadi saya datang ke sini untuk melayani sebagai tetua tamu dan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Jika senior tidak menyerah, mengapa kita tidak beristirahat sementara di sekte ini dan menunggu sampai kamu pulih sedikit sebelum membuat rencana lebih lanjut? Selama aku masih bernafas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seng Yuzu tidak keberatan sama sekali, hanya dengan rakus menghirup udara di sekitarnya, seolah-olah dia telah menerima kehidupan baru. Yang Kai berkata, karena senior tidak keberatan, silakan ikuti pengaturan saya. Tunggu sebentar, saat Yang Kai hendak pergi, Seng Yuzu tiba-tiba menepuk lengannya. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya berdiri di tempat. Pada saat ini, sudah fajar. Setelah menunggu lama, cahaya hangat perlahan menyelimuti bumi, dan Seng Yuzu melihat ke arah timur. Ketika dia melihat matahari terbit, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegembiraan. Saya tidak berharap untuk melihat pemandangan ini lagi. Yang Kai terdiam, dia mengira dia memiliki sesuatu yang perlu dia tangani. Tetapi siapa yang mengira dia sengaja tinggal di belakang untuk menyaksikan matahari terbit? Hanya bisa dikatakan bahwa setelah hidup selama puluhan ribu tahun, dia masih seorang wanita. Tapi sekali lagi, Yang Kai dengan tulus mengaguminya. Jika dia telah terperangkap dalam kekosongan selama puluhan ribu tahun, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mempertahankan hidupnya, dia takut kepribadiannya akan berubah secara drastis dan dia akan menjadi gila. Tetapi bukan Seng Yuzu. Ini menunjukkan betapa kuatnya temperamen dan ketekunannya. Yang Kai tidak ragu bahwa selama dia bisa mengembalikan dirinya ke puncaknya, ketika saatnya tiba untuk perjuangan untuk Dao besar, dia mungkin bukan lawannya, dan mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawannya. Tapi jadi apa? Bahkan Seng Yuzu tidak keberatan membagikan rahasia terbesarnya. Jadi bagaimana mungkin Yang Kai, seorang pria, takut? Sebagai pembudidaya marsial Dao, mereka harus memiliki pikiran yang jernih dan pikiran yang tajam. Melihat ke arah timur, hati Yang Kai dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terbatas. Percakapan dia dengan Seng Yuzu membuatnya merasakan urgensi. Peluang memang diperuntukkan bagi mereka yang siap, meskipun dia tidak tahu kapan kesempatan ini akan tiba. Sebelum itu, dia harus memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para pahlawan dunia. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, bahkan jika kesempatan itu datang, dia hanya bisa melihat saat kesempatan itu terlepas dari ujung jarinya. Oleh karena itu, kekuatan adalah kunci dari segalanya. Seseorang harus meningkatkan kultivasinya untuk memenuhi syarat untuk kompetisi. Setelah menemani Yuzu sebentar untuk menyaksikan matahari terbit, Yang Kai membawanya kembali ke puncak raksasa. Ketika Ran Yirue dan Yukren melihat Yang Kai kembali dengan seorang wanita kurus di lengannya, keduanya terkejut, terutama karena penampilan Seng Yuzu saat ini terlalu mengejutkan. Tetapi mereka tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Di bawah perintah Yang Kai, mereka dengan hormat mengatur agar dia dibawa ke sebuah ruangan. Setelah kedua wanita itu pergi, Yang Kai berkata, "Senior, tolong istirahatlah di sini untuk saat ini. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saya." Petik 2. Seng Yuzu tidak berpura-pura saat dia bertanya, "Bisakah kamu meminjamkan saya beberapa kristal sos dan pil roh? Saya akan mengembalikannya kepada kamu di masa depan." Petik 2. Prioritas utama Yang Kai saat ini adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan membuat persiapan terlebih dahulu. Dan Seng Yuzu secara alami harus segera memulihkan kekuatannya. Namun, Yang Kai tidak tahu apakah kultivasinya telah jatuh setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Tetapi jika dia selamat dari bencana besar, dia pasti akan diberkati. Dengan tekad dan tekadnya, memulihkan kekuatannya tidak akan terlalu sulit. Dia berbicara dengan sangat bebas sehingga Yang Kai tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan space ring kosong dan menyimpan beberapa juta kristal sos bermutu tinggi dan beberapa pil roh untuknya. Seng Yuzu berterima kasih padanya dengan penuh terima kasih. Ketika Yang Kai meninggalkan rumah, dia melihat Tao Yingruo bergegas. Penatua, Tao Yingruo menangkupkan tinjunya dan melirik ke sekeliling aula.
jelas telah menerima beberapa berita dan datang untuk melihatnya. Yang Kai berkata, senang kamu datang sebagai penjabat Sekte Master. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tepat ketika dia akan memberitahu Tao Yingruo tentang Seng Yuzu dan memberitahu dia bahwa dia akan memulihkan diri di Sekte Raksasa di masa depan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar suara Seng Yuzu, panggil dia masuk. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, silakan masuk ke penjabat Sekte Master. Senior itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu padamu. Senior, Tao Yingruo terkejut. Di matanya, Yang Kai sudah menjadi eksistensi yang tinggi dan perkasa. Tetapi Yang Kai masih memanggil pihak lain senior. Mungkinkah orang yang dia bawa kembali adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga? Namun, menurut laporan Ran Yiro dan Yukren, orang ini sepertinya tidak bisa bergerak bebas. Dan auranya juga lemah, bahkan kurus dan kurus. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi senior Yang Kai? Berpikir demikian, dia tidak berani menunda dan dengan cepat meminta maaf kepada Yang Kai sebelum bergegas masuk. Yang Kai diam-diam menunggu di luar. Ran Yiruo dan Yukren berjalan mendekat dan berlutut di sampingnya. Berbisik, maafkan kami, Penatua. Keduanya menundukkan kepala dan terlihat sangat menyedihkan. Yang Kai menatap mereka dengan heran. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. Kedua wanita ini mungkin takut dia akan menyalahkan mereka karena mengirim pesan ke Tao Yingruo. Tetapi sekali lagi, bahkan tanpa mereka, Yang Kai masih akan pergi mencari Tao Yingruo. Bagaimanapun, ini adalah sekte raksasa, jadi tidak pantas baginya untuk membawa seseorang kembali tanpa alasan. Dia membantu mereka berdiri dan dengan santai menghibur mereka, akhirnya membiarkan mereka bersantai. Setelah menunggu lama, Tao Yingruo keluar. Yang Kai menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Pada saat ini, wajah Tao Yingruo memerah, seolah-olah dia sedang bersemangat. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Master Sekte bertindak begitu bahagia? Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang dikatakan Seng Yuzu padanya untuk membuatnya sangat bahagia. Tao Yingruo tidak menjawab, malah membungkuk sedikit. Terima kasih banyak, Penatua Yang. Kamu benar-benar berkah bagi sekte raksasa saya. Yang Kai menggosok hidungnya dengan bingung. Apa maksudmu? Tao Yingruo tersenyum dan berkata, begitu Penatua tiba, dia membawa kembali guru leluhur sekte raksasa saya. Jika ini bukan berkah, lalu apa? Leluhur, Tuan Leluhur. Yang Kai tertegun sejenak sementara Ran Yiruo dan Yukren yang berdiri di sampingnya juga membentuk lingkaran di sekitar mulut mereka. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami bagaimana guru leluhur sekte mereka sendiri muncul. Bukankah pendiri sekte raksasa adalah master sekte sebelumnya, Yu Luoxia? Mereka tidak mengerti. Tetapi Yang Kai dengan cepat mengerti. Jika tebakannya sebelumnya benar, maka seluruh teknik budidaya sekte raksasa telah diberikan kepadanya oleh Seng Yuzu. Meskipun dia hanya ingin menarik perhatian orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Warisan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Yu Luoxia adalah muridnya. Jadi tentu saja semua orang di sekte raksasa adalah muridnya. Namun, Yu Luoxia tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Seng Yuzu dan Tao Yingruo telah memutuskan untuk menggunakan tempat ini untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan. Meskipun sekte raksasa tidak kuat, bagaimanapun juga itu tetaplah sekte. Dengan seluruh sekte yang mendukungnya, Seng Yuzu akan dapat pulih lebih cepat. Nyonya ini telah mengkonfirmasi bahwa guru leluhur memang sumber dari banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia sekte raksasa saya. Tetapi karena dia dilukai oleh orang jahat, dia terjebak di area terlarang. Meskipun mantan master sekte menerima semua ajarannya, dia tidak dapat menemukan di mana dia terjebak, menyebabkan guru leluhur menderita selama bertahun-tahun. Kali ini, berkat mata tajam Penatua, kami dapat menyelamatkan guru leluhur. Seluruh sekte raksasa sangat berterima kasih. Di sekte, tidak ada hubungan yang lebih dapat diandalkan daripada hubungan antara guru dan murid. Jika Tao Yingruo yakin bahwa guru sekte sebelumnya, Yu Luoxia, telah memperoleh kultivasi alam kaisar karena Seng Yuzu, maka fakta bahwa Seng Yuzu adalah pendiri sekte raksasa tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan penampilan Seng Yuzu mengejutkan, Tao Yingruo masih segera mengenali identitasnya dan memperlakukannya sebagai murid. Ini kebetulan. Saya harus memberi selamat kepada kamu penjabat sekte master, Yang Kai tersenyum. Demikian juga, Tao Ying berkedip pada Yang Kai. Penatua juga anggota sekte raksasa saya. Itu benar, Yang Kai tertawa. Setelah upacara pelantikan, dia memiliki tanda sekte raksasa di tubuhnya, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.
Ekspresi Tao Yingruo menjadi serius saat dia berkata, namun, saya harus meminta penatua untuk merahasiakan masalah ini. Kultivasi master leluhur saat ini kurang dari 1/10 dari aslinya. Jadi dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Petik 2. Tentu saja. Yang Kai mengangguk, merasa lega. Dia khawatir apakah Tao Yingruo dan yang lainnya akan keberatan jika dia menempatkan Seng Yuzu di sekte raksasa. Jadi dia sudah lama memutuskan bahwa jika Tao Yingruo dan yang lainnya menunjukkan niat yang tidak pantas, dia akan mengirim Seng Yuzu ke Istana Surga Tinggi untuk berkultivasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Seng Yuzu akan memainkan trik seperti itu. Secara langsung memungkinkan status guru leluhurnya ditentukan. Sepertinya dia bersedia tinggal di sini. Kalau begitu, bagaimana mungkin sekte raksasa tidak menyambutnya? Mungkin Tao Yingruo tahu betul bahwa karena guru leluhur ini mampu menciptakan Master Realem Kaisar saat dia masih terjebak, kekuatannya pasti sudah mencapai puncaknya. Jika dia bisa memenangkan hatinya, apakah sekte raksasa tidak akan bisa bangkit? Pada waktunya, sekte raksasa akan menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Kalian berdua, apa yang telah kamu lihat dan dengar hari ini tidak boleh bocor. Jika aku menemukan sesuatu yang berhubungan, aku pasti akan membunuhmu. Tao Yingruo berbalik dan menatap Ran Yiruo dan Yu Keren. Ya, kedua wanita itu tidak berani menolak dan dengan cepat membungkuk dengan cemas. Mengetahui bahwa mereka telah melakukan kontak dengan semacam rahasia sekte. Setelah mengobrol dengan Yang Kai lebih lama, Tao Yingruo pergi dengan tergesa-gesa, mungkin ingin berbagi kabar baik ini dengan master tahap Daosos lainnya. Meskipun ini adalah rahasia besar, sekte raksasa hanya memiliki 5 master tahap Daosos sekarang. Ada beberapa hal yang bisa mereka sembunyikan, tetapi tidak perlu disembunyikan. Sekarang masalah dengan sekte raksasa telah diselesaikan. Yang Kai tidak punya niat untuk tinggal di sini lagi. Meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Seng Yuzu untuk pulih sepenuhnya. Dengan reputasinya melindungi sekte raksasa, kemungkinan tidak ada yang berani datang mencari masalah. Keesokan harinya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Seng Yuzu, Tao Yingruo, dan yang lainnya. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa setelah beberapa hari tidak melihatnya, kondisi Seng Yuzu telah meningkat pesat. Meskipun dia masih terlihat kurus dan kurus, vitalitasnya jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan hubungan antara Seng Yuzu dan sekte raksasa memungkinkannya untuk pergi tanpa khawatir. Karena Seng Yuzu telah mengakui bahwa dia adalah pendiri sekte raksasa, dia tidak akan memiliki niat buruk terhadapnya. Wilayah Utara, Istana Surga Tinggi, Yang Kai dengan santai kembali. Di puncak Surga Tinggi, Yang Kai memanggil Hua Qingxi untuk menanyakan tentang situasi sekte dan wilayah utara saat ini. Dia mengetahui bahwa segala sesuatu di sekte itu normal dan bahwa 100.000 murid semuanya berkultivasi dengan rajin. Meskipun mereka telah membawa beberapa orang ke domain selatan untuk mendukung mereka terakhir kali, Istana Surga Tinggi belum mengirim banyak orang. Begitu banyak orang masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain, setelah melihat kekuatan reli Yang Kai yang luar biasa, wilayah utara tidak lagi berani bertindak gegabah. Sebelumnya, ketika Yang Kai bergabung dengan 3 sekte teratas lainnya untuk menyapu domain utara, dia berhasil menekan mereka dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, masih banyak orang yang tidak mau tunduk padanya. Dan setelah apa yang terjadi di domain selatan, bahkan jika masih ada beberapa yang tidak mau tunduk, mereka tidak berani menunjukkannya. Di permukaan, seluruh domain utara dipenuhi dengan rasa hormat, dan dapat dikatakan bahwa di domain utara, Istana Surga Tinggi menguasai dunia. 2 sekte lainnya telah dihancurkan. Sekte Harimau Naga dan Paviliun Awan yang mendalam. Kekuatan kedua sekte ini hampir sama dengan sekte raksasa. Keduanya memiliki Master Realem Kaisar yang memimpin mereka dan memiliki sekitar 1 atau 2.000 murid di bawah komando mereka. Kedua sekte ini dapat dianggap sekte tingkat kedua atau ketiga. Tetapi pada malam tertentu lebih dari sebulan yang lalu, keduanya dicabut. Dari Master Emperor Realem hingga murid biasa, tidak ada satupun yang tersisa. Kamu melakukan ini? Yang Kai memandang Hua Qingxi dan bertanya. Hua Qingxi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Surga Tinggiku. Tapi itu ada hubungannya dengan Tuan Istana. Yang Kai berkedip dan berkata, aku? Kenapa saya tidak tahu itu? Masalah ini ada hubungannya dengan saya? Dia telah tinggal di domain selatan selama ini dan tidak pernah kembali ke domain utara. Bahkan jika seseorang meninggal, apa hubungannya dengan dia? Jika itu orang lain, dia pasti akan mencoba membantah mereka. Tetapi orang yang mengatakan ini adalah Hua Qingxi. Hua Qingxi berkata, apakah kepala istana lupa bahwa ketika banyak penguasa alam kaisar wilayah utara saya berkumpul, kedua sekte ini tidak hadir? Kamu pernah mengatakan bahwa jika mereka tidak datang, mereka tidak perlu datang. Yang Kai membelai dagunya dan bertanya, apakah saya mengatakan itu?
Pada saat itu, dia sangat ingin menyelamatkan orang dan dipenuhi dengan kemarahan atas kematian Yu Zuo. Jadi tidak aneh baginya untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengatakan sesuatu seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, kan? Kedua sekte ini bisa saja tiba di Istana Langit Tinggi dalam batas waktu tertentu. Tetapi mereka belum muncul pada saat itu. Jelas, mereka tidak menempatkan perintah Istana Surga Tinggi di mata mereka. Mereka adalah tipe eksistensi yang tidak akan bertindak sesuai perintah. Yang Kai tidak menyangkal bahwa dia telah merencanakan untuk menemukan masalah dengan mereka nanti. Tetapi itu hanya pikirannya sendiri dan dia tidak pernah mengatakannya dengan keras. Bahkan dapat dikatakan bahwa sampai sekarang, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua sekte ini telah dihancurkan. Hua Qingxi berkata, lebih dari sebulan yang lalu, Miqi bergabung dengan lebih dari selusin sekte besar dan kecil dan mencabut kedua kekuatan ini dengan kecepatan kilat. Kepala dari kedua kaisar realem juga dikirim, bersama dengan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh kedua sekte ini selama bertahun-tahun. Bajingan, Yang Kai meraung, siapa yang memintanya melakukan ini? Hua Qingxi menurunkan alisnya dan berkata, pada saat itu, meskipun kata-kata kepala istana mungkin tidak disengaja, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan tertarik. Yang Kai terdiam, jika itu masalahnya, maka kedua kekuatan ini benar-benar hancur karena dia. Hua Qingxi berkata, jadi kepala istana tidak bermaksud mencari masalah dengan mereka. Sanjungan Miqi terlalu berlebihan. Apakah Palace Master ingin menghukumnya? Ekspresi Yang Kai berkedut. Bagaimana? Hua Qingxi berkata, itu akan tergantung pada pendapat kepala istana. Jika dia berpikir Miqi telah bertindak terlalu jauh, dia dapat melumpuhkan kultivasinya dan memintanya untuk meminta maaf dan mencari keadilan untuk orang mati. Jika tidak, dia dapat mengeluarkan dokumen resmi atas nama Istana Langit Tinggi untuk menunjukkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Langit Tinggi dan itu semua adalah perbuatan Miqi. Yang Kai berkata dengan ringan, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya berkultivasi? Belum lagi, Miqi sudah melakukan ini. Jadi bukankah melumpuhkan kultivasinya hanya memperburuk keadaan? Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saudari Hua, kamu tampak agak kesal. Hua Qingxi menundukkan kepalanya dan menjawab, saya tidak akan berani. Tetapi bagaimanapun juga, ada ribuan nyawa yang terlibat. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, Saudari Hua, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika kamu bertindak seperti ini, itu akan sangat canggung. Petik 2. Hua Qingxi menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Kai. Tuan Istana membuat nama untuk dirinya sendiri ketika dia masih muda, dan kultivasinya cukup tinggi. Sekarang dia adalah kepala wilayah utara. Nyonya ini sangat khawatir bahwa kamu akan bingung dengan semua penampilan di depan kamu dan merasa sulit untuk menyesuaikan mentalitas kamu. Sama seperti kejadian ini, kamu mungkin merasa bahwa kematian orang-orang itu tidak ada hubungannya denganmu. Yang Kai mendengarkan dengan tenang tanpa menyelanya. Hua Qingxi berkata, tetapi pada kenyataannya, mereka benar-benar mati karenamu. Itu hanya tidak disengaja. Apakah Palace Master mengenali kekuatanmu sendiri dari masalah ini? Ketika kata-kata ini keluar, Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Seperti yang dikatakan Hua Qingxi, dia tidak berpikir bahwa penghancuran kedua sekte itu ada hubungannya dengan dia. Hanya berpikir bahwa Miqi terlalu hina dan telah salah mengartikan niatnya. Tapi sekarang, setelah mendengar analisis Hua Qingxi, dia agak terkejut. Memang, dengan kekuatannya saat ini, adalah mungkin baginya untuk menghancurkan kedua sekte itu. Namun, hanya dengan beberapa kata, 2 atau 3.000 orang telah meninggal. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima Yang Kai. Untuk sesaat, dia merasa tangannya berlumuran darah. Hua Qingxi berkata, dalam posisi ini, seseorang harus berhati-hati dengan kata-kata dan rencana mereka untuk masa depan. Tuan Istana, tolong tanggapi saran ini dengan serius. Petik 2. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Aku akan ingat.